Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat dijadwalkan dilakukan pada Senin 1 September 2025. Hari ini merupakan hari pertama pada bulan September. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar penyampaian pendapat. Dari data yang terhimpun, aksi demonstrasi ini akan menyasar gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, di beberapa provinsi hingga Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jakarta. Tuntutan yang disuarakan beragam, mulai dari isu-isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang spesifik di masing-masing daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan massa diperkirakan akan turun ke jalan dan memusatkan aksinya di gedung DPRD Sumsel. Aksi yang sempat diundur dari tanggal 29 Agustus ini akan membawa 4 tuntutan utama, yaitu mendesak DPR untuk tidak merealisasikan tunjangan tambahan bagi anggota Dewan. Aksi juga menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset, meminta revisi Undang-Undang Pemilu, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR. Pihak kepolisian setempat telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, aliansi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel. Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum. 5 tuntutan utama akan disuarakan, diantaranya adalah reformasi di tubuh DPR dan Polri serta penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, pemerintah daerah, Pemda, setempat menyatakan telah melakukan persiapan untuk menghadapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di kantor DPRD DIY. Pemda DIY menggandeng sejumlah tokoh masyarakat untuk berkoordinasi demi menjaga kondusivitas wilayah, menyusul adanya kericuhan pada aksi sebelumnya. Aksi unjuk rasa juga akan berlangsung di ibu kota. Ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah, dilaporkan telah menyiapkan 10 bus untuk berangkat ke Jakarta pada hari Minggu dan akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK pada Senin, 1 September 2025. Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMC, juga telah mengumumkan rencana aksi bertajuk Indonesia, C, Emas 2025 Jilid Kedua yang dijadwalkan pada awal September. Meskipun tanggal pastinya belum dipastikan jatuh pada 1 September, aksi ini membawa 11 poin tuntutan. Salah satunya adalah penolakan keras terhadap upaya pengaburan dan politisasi sejarah. Gelombang aksi ini merupakan respons atas berbagai isu nasional dan lokal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Namun perkembangan terkini, BEMC tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin, 1 September 2025. Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini, ucap Koordinator Pusat BEMC Kerakyatan Muhammad Ikram, Senin. Ikram mengungkapkan, rencana demo lanjutan masih akan tetap digulir, tetapi dengan tetap mempertimbangkan situasi selama sepekan ke depan. Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik, ungkap Ikram. Pihak keamanan di masing-masing daerah telah mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya secara damai dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, muncul seruan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 1 September di beberapa titik di wilayah Jakarta. Senin, 1 September 2025. Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, aksi akan digelar di berbagai wilayah Jakarta Pusat, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang dibawa juga beragam, baik lokal maupun nasional. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Ruslan Basuki mengatakan, seluruh aksi yang digelar hari ini sudah sesuai dengan pemberitahuan. Berikut ini adalah demo yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini, depan gedung DPR MPR RI Aliansi BEM Tangerang Selatan yang dipimpin Reza Rizkiawan dan Ahmad Riyani dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU Perampasan Aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHP, serta penolakan Program Strategis Nasional, PSN. Depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikti Saintek,
RI demo yang dilakukan oleh mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun ini menyoroti keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Puslapdik. Demo yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa Nusantara, Kamnas, menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa. Ilang Selatan Monas Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama sekitar 200 orang terkait insiden kematian seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis, Rantis, Brimob. Di lokasi yang sama, pengurus pusat PMK RI dengan sekitar 30 peserta menuntut pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta pencopotan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bersama wartawan Sojaya Pos Report.com, Tribun Sumsel, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini wartawan Sojaya Pos berada di Universitas Islam Negeri Palembang. Saat Brimob Polda Metro Jaya, Kuitang kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek online. Menteng Komunitas Pemantau Korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai Nasdem. Mereka mendesak agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil. Sawah besar aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat, Gempar. Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat dijadwalkan dilakukan pada Senin 1 September 2025. Hari ini merupakan hari pertama pada bulan September. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar penyampaian pendapat. Dari data yang terhimpun, aksi demonstrasi ini akan menyasar gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, di beberapa provinsi hingga Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jakarta. Tuntutan yang disuarakan beragam, mulai dari isu-isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang spesifik di masing-masing daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan massa diperkirakan akan turun ke jalan dan memusatkan aksinya di gedung DPRD Sumsel. Aksi yang sempat diundur dari tanggal 29 Agustus ini akan membawa 4 tuntutan utama, yaitu mendesak DPR untuk tidak merealisasikan tunjangan tambahan bagi anggota Dewan. Aksi juga menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset, meminta revisi Undang-Undang Pemilu, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR. Pihak kepolisian setempat telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, aliansi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel. Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum. 5 tuntutan utama akan disuarakan, diantaranya adalah reformasi di tubuh DPR dan Polri serta penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, pemerintah daerah, Pemda, setempat menyatakan telah melakukan persiapan untuk menghadapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di kantor DPRD DIY. Pemda DIY menggandeng sejumlah tokoh masyarakat untuk berkoordinasi demi menjaga kondusivitas wilayah, menyusul adanya kericuhan pada aksi sebelumnya. Aksi unjuk rasa juga akan berlangsung di ibu kota. Ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah, dilaporkan telah menyiapkan 10 bus untuk berangkat ke Jakarta pada hari Minggu dan akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK pada Senin, 1 September 2025. Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMC, juga telah mengumumkan rencana aksi bertajuk Indonesia, C, Emas 2025 Jilid Kedua yang dijadwalkan pada awal September. Meskipun tanggal pastinya belum dipastikan jatuh pada 1 September, aksi ini membawa 11 poin tuntutan. Salah satunya adalah penolakan keras terhadap upaya pengaburan dan politisasi sejarah. Gelombang aksi ini merupakan respons atas berbagai isu nasional dan lokal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Namun perkembangan terkini, BEMC tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin, 1 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa bersama wartawan sojayapos.com, Tribun Sumsel, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini wartawan Sojaya Pos berada di Universitas Islam Negeri Palembang, UIN Raden Patah, Palembang. Ini tampak kondisi terkini pukul 11.16 menit di titik kumpul mahasiswa dari UIN Raden Patah berada di lapangan basket. Titik kumpul mahasiswa ini, guys, akan melakukan gerakan aksi ke kantor DPRD Sumatera Selatan, Sumsel. Ini persiapan pengumpulan massa, pengumpulan para mahasiswa dan mahasiswi di titik ini. Ini persiapan. Tampak persiapan ini dimulai dari atribut maupun tanda pengenal sebagai tanda pita di lengan, pita merah putih. Namun tampaknya tidak semua mahasiswa atau mahasiswi yang mengenakan pita dipasang di bagian lengan tangan. Namun seluruh mahasiswa ini tampaknya mengenakan pakaian atribut sesuai dengan fakultas masing-masing. Tentunya sebelum keberangkatan para mahasiswa ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, mereka akan memberikan arahan kepada massa aksi yang akan turun ke jalan. Sementara para mahasiswa ini setelah izin kepada Bapak Rektor, kami turun di jalan, kuliah di jalan. Izin Pak Rektor, kami kuliah di jalan. September gelap ini yang terbentang di gerbang kantor Universitas Raden Patah, Palembang. Ini kita lihat ini tampak semangat mahasiswa yang telah menyuarakan lagu-lagu kemahasiswaan sebagai semangat mereka untuk turun ke jalan. Lewat aja ya. Nanti kita langsung wawancara sedikit kepada koordinasi aksi Bima. Nanti kita lihat. Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat dijadwalkan dilakukan pada Senin 1 September 2025. Hari ini merupakan hari pertama pada bulan September. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar penyampaian pendapat. Dari data yang terhimpun, aksi demonstrasi ini akan menyasar gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, di beberapa provinsi hingga Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jakarta. Tuntutan yang disuarakan beragam, mulai dari isu-isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang spesifik di masing-masing daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan massa diperkirakan akan turun ke jalan dan memusatkan aksinya di gedung DPRD Sumsel. Aksi yang sempat diundur dari tanggal 29 Agustus ini akan membawa 4 tuntutan utama,
yaitu mendesak DPR untuk tidak merealisasikan tunjangan tambahan bagi anggota Dewan. Aksi juga menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset, meminta revisi Undang-Undang Pemilu, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR. Pihak kepolisian setempat telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, aliansi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel. Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum. 5 tuntutan utama akan disuarakan, di antaranya adalah reformasi di tubuh DPR dan Polri serta penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, pemerintah daerah, Pemda, setempat menyatakan telah melakukan persiapan untuk menghadapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di kantor DPRD DIY. Pemda DIY menggandeng sejumlah tokoh masyarakat untuk berkoordinasi demi menjaga kondusivitas wilayah, menyusul adanya kericuhan pada aksi sebelumnya. Aksi unjuk rasa juga akan berlangsung di ibu kota. Ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah, dilaporkan telah menyiapkan 10 bus untuk berangkat ke Jakarta pada hari Minggu dan akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK pada Senin, 1 September 2025. Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMC, juga telah mengumumkan rencana aksi bertajuk Indonesia, C, Emas 2025 Jilid Kedua yang dijadwalkan pada awal September. Meskipun tanggal pastinya belum dipastikan jatuh pada 1 September, aksi ini membawa 11 poin tuntutan. Salah satunya adalah penolakan keras terhadap upaya pengaburan dan politisasi sejarah. Gelombang aksi ini merupakan respons atas berbagai isu nasional dan lokal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Namun perkembangan terkini, BEMC tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin, 1 September 2025. Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini, ucap Koordinator Pusat BEMC Kerakyatan Muhammad Ikram, Senin. Ikram mengungkapkan, rencana demo lanjutan masih akan tetap digulir, tetapi dengan tetap mempertimbangkan situasi selama sepekan ke depan. Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik, ungkap Ikram. Pihak keamanan di masing-masing daerah telah mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya secara damai dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, muncul seruan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 1 September di beberapa titik di wilayah Jakarta. Senin, 1 September 2025. Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, aksi akan digelar di berbagai wilayah Jakarta Pusat, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang dibawa juga beragam, baik lokal maupun nasional. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Ruslan Basuki mengatakan, seluruh aksi yang digelar hari ini sudah sesuai dengan pemberitahuan. Berikut ini adalah demo yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini, depan gedung DPR MPR RI Aliansi BEM Tangerang Selatan yang dipimpin Reza Rizkiawan dan Ahmad Riyani dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU Perampasan Aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHP, serta penolakan Program Strategis Nasional, PSN. Depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, RI demo yang dilakukan oleh mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun ini menyoroti keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Puslapdik. Demo yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa Nusantara, Kamnas, menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa. Ilang Selatan Monas Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama sekitar 200 orang terkait insiden kematian seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis, Rantis, Brimob. Di lokasi yang sama, pengurus pusat PMKRI dengan sekitar 30 peserta menuntut pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta pencopotan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan. Depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kuitan kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek online. Menteng Komunitas Pemantau Korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai Nasdem.
Mereka mendesak agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil. Sawah besar aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat, Gempar, di kantor Kementerian Agama RI. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Masih di wilayah yang sama, Gerakan Muda Anti Korupsi juga menyampaikan aspirasinya di depan kantor BPS RI dengan tuntutan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono mengumpulkan 10 rektor perguruan tinggi di Kepatihan pada Minggu 31 Agustus malam. Adapun ke-10 perguruan tinggi tersebut yakni UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, ISI Yogyakarta, UII, UMY, Universitas Atmajaya, kemudian Universitas Sanata Dharma hingga Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam tatap muka yang berlangsung selama lebih kurang 3 jam itu dibahas beragam dinamika yang berujung pada rentetan aksi demonstrasi di berbagai daerah termasuk Yogyakarta. Menurut Ngarasa Dalem, pihaknya dan seluruh rektor maupun wakil rektor sepakat mempersilahkan unjuk rasa dengan catatan digelar secara damai. Selain melalui rektor universitas, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan dinas pendidikan di kota maupun kabupaten di Yogyakarta. Menurutnya, pelajar tingkat SMP dan SMA yang tempo hari diketahui banyak yang mengikuti demonstrasi dapat dicegah dan tidak kembali ambil bagian dalam aksi yang rencananya digelar Senin hari ini. Meski demikian, untuk mahasiswa atau elemen warga masyarakat yang lain, Ngarsa Dalem menegaskan tidak berhak melakukan pencegahan. Sebab sesuai dengan undang-undang yang berlaku, setiap warga negara memiliki hak berpendapat atau menyatakan pandangan di muka umum. Terserah terserah daerahnya masing-masing ya, atau sekolah masing-masing ya. Harapan saya ada pertimbangan wisdom dari masing-masing sekolah, kepala sekolah atau guru. Itu saya tidak mengatakan letter luck harus tutup atau tetap belajar ya. Tapi bagaimana sebaiknya menurut pandangannya diri sekolah itu ditutup itu ya silahkan, tapi ya kan kita tidak tahu dengan libur itu apakah dia di rumah atau keluar rumah. Keluar rumah itu mau dolan mau atau ikut demonstrasi kita juga nggak tahu. Tapi kalau itu sekolah, kalau dia tidak ada itu mestinya dipertanyakan dia sakit atau dia kemana, kan gitu. Bedanya kan itu ya kan. Jadi lebih baik buka atau lebih baik ditutup, ya kan? Itu juga hal seperti itu tadi kita bicara kan. Ini untuk menyamakan perspektif. Harapan saya untuk bisa memberikan pemahaman, ya, menyampaikan aspirasi boleh, tidak ada yang melarang, ya. Tapi seperti yang saya sampaikan, untuk mendukung demokratisasi itu dengan baik, dengan sopan, bukan dengan kekerasan yang ada. Saya ingin bapak-bapak rektor ini juga bisa mengarahkan para mahasiswa. Kami sebetulnya juga menghubungi lewat Dinas Pendidikan, bagi pelajar-pelajar entah SMA maupun SMP yang juga banyak yang terlibat dalam demonstrasi ini, ya bisa diharapkan kalau tidak perlu, akan nggak perlu harus bolos, karena tugasnya itu anak-anak ini berbeda. Download Tribun. Hati-hati provokasi, hati
Kita mengkhianati rakyat yang telah berjuang. Maka tidak kawan-kawan. Maka dari itu, mari satukan barisan. Rapatkan sah perjuangan. Teriakan yang lantang akan didengar oleh seluruh penjuru negeri ini. Tolong pelemahan demokrasi, hentikan represi, wujudkan keadilan sosial. Copot Kapolri sekarang juga. Maka aku tidak kawan-kawan. Hidup fanatisme. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup kawan-kawan. Karena itu kawan-kawan, hari ini kita harus menang di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Bagus. Bagus kawan. Kita maju 3 langkah. Kita lihat gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sangat megah ini. Dan hari ini harus kita tuntut mereka untuk bersuara kepada kita. Semangat. Silakan maju kawan-kawan. Maju 3 langkah kawan. Maju secara perlahan kawan-kawan. Awas kawan-kawan. Kawan-kawan diingatkan kembali bahwasannya kita pada hari ini jangan sampai terprovokator. Semangat kawan-kawan. Silakan kawan-kawan. Kita maju kawan-kawan. Silakan kawan-kawan yang sebelah kiri ambil melingkar kawan-kawan. Ambil kiri. Kawan-kawan. Lebar. Lebar kawan-kawan. Kawan-kawan. Kawan-kawan rapatkan barisan kawan-kawan. Ke belakang. Sana kawan-kawan. Lihat sisi kanan, sisi kiri. Jangan sampai terprovokasi kawan-kawan. Itu mas tulisan, maju ke depan tulisan DPR Bajingan. Biar itu maju. Sini Mas, sini. Kamu sini. Arah sini. Tidak arah sini. Nah, biar itu maju tulisan. Kenapa demo? Saya mau minta pekerjaan, Pak. Oh gitu, jadi Ya. berdemo karena tidak punya pekerjaan. Iya, Pak. Apakah demo bisa menjadi bagian dari pekerjaan? Ini pagi hari ini nih, ada jajaran TNI yang jaga di gedung sate. Dari kesatuan mana? Kapan? Ya? Yon 4 Kapolri ya? Nah, ini ada teman saya. Mau kemana ke sini? Saya mau demo, Pak. Mau demo? Ya. Oh, jadi pagi hari ini ada informasi mau demo? Ya, Waduh, dari mana? saya dari Antapani, Pak. Dari Ini, mana? Pak. Antapani Kulon, Sukarasa. Antapani Kulon. Karena dengar mau demo, datang saja ke Ya, sini. iya, Pak. Kenapa demo? Saya mau minta pekerjaan, Pak. Oh gitu, jadi Ya. berdemo karena tidak punya pekerjaan. Iya, Pak. Apakah demo bisa menjadi bagian dari pekerjaan? Enggak. Iya. Nah sekarang gini, demo kan karena tidak punya pekerjaan, meminta pekerjaan. Nah dengan berdemo nanti pekerjaan jadi ada nggak kira-kira? Ya, insya Allah sama Pak Deddy. Oh gitu. Justru jadi kurangin pekerjaan kalau demonya merusak, ya. Insya Allah. Kalau demonya bakar ruko, ya kan, jarah, Ya. kemudian bakar gedung. Nah kemudian pekerjaan mah jadi hilang karena orang pada takut untuk berinvestasi, ya. Ya, Pak. Jadi nggak apa-apa. Sok mau ngeritik apa sama pemerintah? Sok ngomong bebas dengan saya. Apa, udah, Pak. Oh, udah? Tuh izin, aja Pak. bang ada guan batu lah emang emang. Ya. Izin, Pak. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Asalnya sekolahnya mana? Saya dulu di SMP ya, putus sekolah pas kelas 9, Pak. Kenapa putus? Karena Sama Bangor ke sekolahna. itu, Pak. Kunaon? Karena orang tua, Pak. Kunaon? Bisa, Pak. Oh pisah? Ya. Tuh gara-gara orang tua pisah jadi putus sekolah. Iya, Pak. Jadi nu salah saha? Kolot.
Mudah pisah. Tuh, kita kurangnya pisah seru, Pak. Ya udah, mudah-mudahan dapat pekerjaan. Amin amin Pak. Ya. Siap, nuhun. Ya. Salam atuh buat semua. Salam buat yang akan demo, sok. Salam buat yang akan demo. Perjuangkan pekerjaan. Ya. Download. Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat dijadwalkan dilakukan pada Senin 1 September 2025. Hari ini merupakan hari pertama pada bulan September. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar penyampaian pendapat. Dari data yang terhimpun, aksi demonstrasi ini akan menyasar gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, di beberapa provinsi hingga Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jakarta. Tuntutan yang disuarakan beragam, mulai dari isu-isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang spesifik di masing-masing daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan massa diperkirakan akan turun ke jalan dan memusatkan aksinya di gedung DPRD Sumsel. Aksi yang sempat diundur dari tanggal 29 Agustus ini akan membawa 4 tuntutan utama, yaitu mendesak DPR untuk tidak merealisasikan tunjangan tambahan bagi anggota Dewan. Aksi juga menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset, meminta revisi Undang-Undang Pemilu, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR. Pihak kepolisian setempat telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, aliansi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel. Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum. 5 tuntutan utama akan disuarakan, diantaranya adalah reformasi di tubuh DPR dan Polri serta penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, pemerintah daerah, Pemda, setempat menyatakan telah melakukan persiapan untuk menghadapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di kantor DPRD DIY. Pemda DIY menggandeng sejumlah tokoh masyarakat untuk berkoordinasi demi menjaga kondusivitas wilayah, menyusul adanya kericuhan pada aksi sebelumnya. Aksi unjuk rasa juga akan berlangsung di ibu kota. Ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah, dilaporkan telah menyiapkan 10 bus untuk berangkat ke Jakarta pada hari Minggu dan akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK pada Senin, 1 September 2025. Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMC, juga telah mengumumkan rencana aksi bertajuk Indonesia, Emas 2025 Jilid Kedua yang dijadwalkan pada awal September. Meskipun tanggal pastinya belum dipastikan jatuh pada 1 September, aksi ini membawa 11 poin tuntutan. Salah satunya adalah penolakan keras terhadap upaya pengaburan dan politisasi sejarah. Gelombang aksi ini merupakan respons atas berbagai isu nasional dan lokal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Namun perkembangan terkini, BMC tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin, 1 September 2025. Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini, ucap Koordinator Pusat BEMC Kerakyatan Muhammad Ikram, Senin. Ikram mengungkapkan, rencana demo lanjutan masih akan tetap digulir, tetapi dengan tetap mempertimbangkan situasi selama sepekan ke depan. Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik, ungkap Ikram. Pihak keamanan di masing-masing daerah telah mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya secara damai dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, muncul seruan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 1 September di beberapa titik di wilayah Jakarta. Senin, 1 September 2025. Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, aksi akan digelar di berbagai wilayah Jakarta Pusat, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang dibawa juga beragam, baik lokal maupun nasional. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Ruslan Basuki mengatakan, seluruh aksi yang digelar hari ini sudah sesuai dengan pemberitahuan. Berikut ini adalah demo yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini,
Depan gedung DPR MPR RI Aliansi BEM Tangerang Selatan yang dipimpin Reza Rizkiawan dan Ahmad Riyani dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU perampasan aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHAP, serta penolakan Program Strategis Nasional, PSN. Depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, RI demo yang dilakukan oleh mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun ini menyoroti keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Puslapdik. Demo yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa Nusantara, Kamnas, menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa. Ilang Selatan Monas Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama sekitar 200 orang terkait insiden kematian seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis, Rantis, Brimob. Di lokasi yang sama, pengurus pusat PMK RI dengan sekitar 30 peserta menuntut pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta pencopotan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan. Depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kuitang kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek online. Menteng Komunitas Pemantau Korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai Nasdem. Mereka mendesak agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil. Sawah besar aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat, Gempar, di kantor Kementerian Agama RI. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Masih di wilayah yang sama, Gerakan Muda Anti Korupsi juga menyampaikan aspirasinya di depan kantor BPS RI dengan tuntutan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. Jangan lupa subscribe ya! Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono mengumpulkan 10 rektor perguruan tinggi di Kepatihan pada Minggu 31 Agustus malam. Adapun ke-10 perguruan tinggi tersebut yakni UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, ISI Yogyakarta, UII, UMY, Universitas Atmajaya, kemudian Universitas Sanata Dharma hingga Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam tatap muka yang berlangsung selama lebih kurang 3 jam itu dibahas beragam dinamika yang berujung pada rentetan aksi demonstrasi di berbagai daerah termasuk Yogyakarta. Menurut Ngarasa Dalem, pihaknya dan seluruh rektor maupun wakil rektor sepakat mempersilahkan unjuk rasa dengan catatan digelar secara damai. Selain melalui rektor universitas, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan di kota maupun kabupaten di Yogyakarta. Menurutnya, pelajar tingkat SMP dan SMA yang tempo hari diketahui banyak yang mengikuti demonstrasi dapat dicegah dan tidak kembali ambil bagian dalam aksi yang rencananya digelar Senin hari ini. Meski demikian, untuk mahasiswa atau elemen warga masyarakat yang lain, Ngarsa Dalem menegaskan tidak berhak melakukan pencegahan. Sebab sesuai dengan undang-undang yang berlaku, setiap warga negara memiliki hak berpendapat atau menyatakan pandangan di muka umum. Terserah terserah daerahnya masing-masing ya, atau sekolah masing-masing ya. Harapan saya ada pertimbangan wisdom dari masing-masing sekolah, kepala sekolah atau guru. Itu saya tidak mengatakan letter luck harus tutup atau tetap belajar ya. Tapi bagaimana sebaiknya menurut pandangannya diri sekolah itu ditutup itu ya silahkan, tapi ya kan kita tidak tahu dengan libur itu apakah dia di rumah atau keluar rumah. Keluar rumah itu mau dolan, mau atau ikut demonstrasi, kita juga nggak tahu. Tapi kalau itu sekolah, kalau dia tidak ada, itu mestinya dipertanyakan dia sakit atau dia kemana, kan gitu. Bedanya kan itu, ya kan? Jadi lebih baik buka atau lebih baik ditutup, ya
kan itu juga hal seperti itu tadi kita bicarakan. Ini untuk menyamakan persepsi. Harapan saya untuk bisa memberikan pemahaman, ya, menyampaikan aspirasi boleh, tidak ada yang melarang, ya. Tapi seperti yang saya sampaikan, untuk mendukung demokratisasi itu dengan baik, dengan sopan, bukan dengan kekerasan yang ada. Saya ingin bapak-bapak rektor ini juga bisa mengarahkan para mahasiswa. Kami sebetulnya juga menghubungi lewat dinas pendidikan bagi pelajar-pelajar entah SMA maupun SMP yang juga banyak yang terlibat dalam demonstrasi ini, ya, bisa diharapkan kalau tidak perlu, akan nggak perlu harus bolos, karena tugasnya itu anak-anak ini berbeda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa demo? Saya mau minta pekerjaan, Pak. Oh gitu, jadi Ya. berdemo karena tidak punya pekerjaan. Iya, Pak. Apakah demo bisa menjadi bagian dari pekerjaan? Ini pagi hari ini nih, ada jajaran TNI yang jaga di gedung sate. Dari kesatuan mana? Ini Jorkapat. Ya? Jorkapat. Yon 4 Kapolri ya? Kapolri. Nah, ini ada teman saya. Mau kemana ke sini? Saya mau demo, Pak. Mau demo? Ya. Oh, jadi pagi hari ini ada informasi mau demo? Ya, Waduh, dari mana? saya dari Antapani, Pak. Dari Ini, mana? Pak. Antapani Kulon, Sukarasa. Antapani Kulon. Karena dengar mau demo, datang saja ke Ya, sini. iya, Pak. Kenapa demo? Saya mau minta pekerjaan, Pak. Oh gitu, jadi Ya. berdemo karena tidak punya pekerjaan. Iya, Pak. Apakah demo bisa menjadi bagian dari pekerjaan? Enggak. Iya. Nah sekarang gini, demo kan karena tidak punya pekerjaan, meminta pekerjaan. Nah dengan berdemo nanti pekerjaan jadi ada nggak kira-kira? Ya, insya Allah sama Pak Deddy, Pak. Oh gitu. Justru jadi ngurangin pekerjaan kalau demonya merusak, ya. Insya Allah. Kalau demonya bakar ruko, ya kan, jarah, Ya. kemudian bakar gedung. Nah kemudian pekerjaan mah jadi hilang karena orang pada takut untuk berinvestasi, ya. Ya, Pak. Ya tapi nggak apa-apa. Sok mau ngeritik apa sama pemerintah? Sok ngomong bebas dengan saya. Apa, udah, Pak. Oh, udah? Udah, Tuh izin, aja Pak. bang ada kawan batu lah emang emang. Ya. Izin, Pak. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Asalnya sekolahnya mana? Saya dulu di SMP ya, putus sekolah pas kelas 9, Pak. Kenapa putus? Karena Sia mah bangor ke sekolah na. itu, Pak. Kunaon? Karena orang tua, Pak. Kunaon? Bisa, Pak. Oh pisah? Ya. Tuh gara-gara orang tua pisah jadi putus sekolah. Iya, Pak. Jadi nu salah saha? Kolot. Kunaon pisah? Tuh ketang orangnya pisah sarua. Ya udah, mudah-mudahan dapat pekerjaan. Amin, Pak. Ya. Siap, nuhun. Ya. Salam atuh buat semua Salam buat yang akan demo sok. salam buat yang akan demo. Perjuangkan Pekerjaan. Mahasiswa di kota Solo, Jawa Tengah akan kembali menggelar aksi demonstrasi lanjutan sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya Afan Kurniawan. Aksi lanjutan ini dijadwalkan berlangsung di depan gedung DPRD Solo pada Senin siang 1 September pukul 1 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa dari 4 perguruan tinggi akan terlibat, yakni Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Slamet Riyadi. Selain itu, sejumlah organisasi eksternal kampus juga akan bergabung. Di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Aliansi BEM Solo Raya atau BEM SR menjadi penggerak utama aksi ini. Mereka menyerukan ajakan terbuka kepada seluruh masyarakat Solo melalui unggahan di akun Instagram resmi BEM Solo Raya dengan tajuk Solo Raya Menggugat. Dalam pernyataannya, perwakilan BEM Solo Raya menyebut aksi ini adalah bentuk tuntutan terhadap keresahan publik yang terjadi di Surakarta maupun Indonesia secara umum. Mereka menekankan perlunya langkah nyata untuk memperbaiki kondisi bangsa.
Sebelumnya, aksi serupa telah digelar pada Sabtu 30 Agustus di Bundaran Geladak, Solo. Situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini, kita selaku elemen masyarakat Surakarta menyatakan sikap untuk mengajak seluruh elemen masyarakat Surabaya untuk bisa hadir saat aksi massa besok tanggal 1 September di DPRD Kota Surakarta. Kita merasakan keresahan bersama. Saat ini perlu adanya tuntutan yang akan berubah tatanan negara kita di Kota Surakarta terutama dan untuk negara kita Indonesia. Istri Uya Kuya bela suami usai rumah dijarah. Semua isi rumah dimiliki sejak sebelum jadi DPR. Tragedi penjarahan rumah artis sekaligus anggota DPR RI, Uya Kuya masih jadi sorotan publik. Pasca kejadian, meski tak secara langsung muncul ke publik, Astrid Hairunisha atau istri Uya Kuya bereaksi. Mendapatkan musibah rumah dijarah massa, Astrid Kuya tak tinggal diam. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah Uya yang berlokasi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur itu menjadi sasaran kemarahan sekelompok massa pada Sabtu, 30 Agustus 2025, malam. Barang-barang di dalam rumah sang artis itu diangkut ramai-ramai oleh massa yang banyak dan tak terkendali. Setelah penjarahan itu, istri dari Uya Kuya, Astrid Hairunisha turut bereaksi. Dia membela sang suami atas kinerjanya selama ini. Astrid tidak memberikan tanggapan secara langsung, dia justru mengunggah ulang postingan akun lain. Seperti postingan terbarunya di akun Instagram pribadinya, Minggu, 31 Agustus 2025, dia membeberkan kebaikan sang suami melalui postingan kaun lain. Salah satunya dia memposting ulang postingan dari akun semoga_sosmed_positif. Minta maaf jika ada yang tidak sependapat. Tapi 10 bulan King_Uya Kuya. Uya Kuya, menjabat, lihat yang dilakukan. Tulis postingan yang diunggah ulang Astrid di IG story-nya, Minggu. Di sana ditunjukkan tulisan soal bantuan Uya Kuya kepada para pekerja migran Indonesia, PMI. Uya Kuya disebut merespons aduan-aduan PMI via Instagram dan membantu para korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Aksi unjuk rasa UNRAS yang berlangsung di beberapa titik di Kota Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu 31 Agustus secara umum berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif, pemirsa. Kegiatan ini mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan demi menjaga stabilitas keamanan dan juga ketertiban masyarakat. 3 titik utama yang menjadi lokasi aksi yakni Simpang 4 Ahmad Kirang, depan kantor DPRD Mamuju, dan depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dan ratusan personel ini diterjunkan untuk memastikan jalannya aksi sesuai aturan yang berlaku. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Suwandi, jurnalis Tribun Sulbar. Rekan Suwandi, silakan informasi selengkapnya terkait unjuk rasa di gedung DPRD Sulbar. Baik, terima kasih rekan Mistina di studio dan selamat siang Tribuners. Jadi betul sekali bahwa ribuan massa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa dari Cipayung Plus bersama dengan komunitas ojol, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Mamuju bersama masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di mana 3 titik utamanya tersebut adalah Simpang 4 Lapangan Ahmad Kirang, kemudian gedung DPRD Kabupaten Mamuju, serta gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di mana Tribuners dalam aksi ini mereka menyampaikan berbagai tuntutan, dan tuntutan utama adalah reformasi DPRD, di mana DPR mereka meneriakkan agar untuk sementara DPR bisa dibubarkan untuk mengevaluasi diri bahwa di tengah kehidupan sekarang DPR justru mendapatkan tunjangan yang luar biasa. Nah, dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa Tribuners di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini memang pada awalnya berjalan dengan damai, namun selang beberapa saat terjadi keributan. Hal ini disebabkan karena massa aksi melemparkan batu, botol, ban ke pihak keamanan. Hal ini memaksa pihak kepolisian yang juga mengamankan jalannya aksi ini menembakkan gas air mata ke sejumlah massa aksi yang membuat para demonstran itu kocar-kacir melarikan diri. Setelah gas air mata tersebut atau asapnya kemudian sudah hilang, massa kembali mendatangi gedung DPRD dan kembali melakukan pelemparan batu
secara berulang kali, sehingga hal ini beberapa massa demonstran juga diamankan karena diduga sebagai provokator. Setidaknya Tribuners ada 6 massa aksi yang ditangkap, di mana mereka ditangkap karena ada yang kedapatan sebagai pelempar batu, yang melemparkan batu ke arah pihak keamanan. Kemudian ada juga yang memaksa masuk ke dalam area gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat sehingga langsung diamankan. Kemudian ada pula satu massa yang kedapatan membawa bom molotov. Nah, dari 6 yang ditangkap ini, Tribuners 5 diantaranya telah dikeluarkan atau dilepas kembali bersama dengan massa aksi karena dianggap kooperatif. Sementara satu lainnya masih ditahan hingga saat ini, Tribuners, karena memang berdasarkan keterangan dilakukan oleh pihak kepolisian bersama para demonstran bahwa yang satu itu tidak ada yang mengakui, dalam artian bukan bagian dari massa aksi dan diduga kuat adalah provokator dalam aksi ini yang membuat para demonstran ini menjadi, atau aksi yang semulanya dijadwalkan bisa berjalan dengan damai, akhirnya berjalan dengan kericuhan. Dan rekan Justina, hal ini pula juga mendapat perhatian dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Suardi Duka dan mengatakan bahwa aspirasi atau penyampaian aspirasi itu menjadi hak setiap warga negara, namun dia meminta agar demonstran tidak merusak fasilitas umum dan menitipkan pesan mendalam agar mencintai daerah Provinsi Sulawesi Barat. Demikian mungkin rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Mamuju Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke studio. Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat dijadwalkan dilakukan pada Senin 1 September 2025. Hari ini merupakan hari pertama pada bulan September. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar penyampaian pendapat. Dari data yang terhimpun, aksi demonstrasi ini akan menyasar gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, di beberapa provinsi hingga Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jakarta. Tuntutan yang disuarakan beragam, mulai dari isu-isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang spesifik di masing-masing daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan massa diperkirakan akan turun ke jalan dan memusatkan aksinya di gedung DPRD Sumsel. Aksi yang sempat diundur dari tanggal 29 Agustus ini akan membawa 4 tuntutan utama, yaitu mendesak DPR untuk tidak merealisasikan tunjangan tambahan bagi anggota Dewan. Aksi juga menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset, meminta revisi Undang-Undang Pemilu, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR. Pihak kepolisian setempat telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, aliansi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel. Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum. 5 tuntutan utama akan disuarakan, di antaranya adalah reformasi di tubuh DPR dan Polri serta penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus. Di daerah istimewa Yogyakarta, DIY, pemerintah daerah, Pemda, setempat menyatakan telah melakukan persiapan untuk menghadapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di kantor DPRD DIY. Pemda DIY menggandeng sejumlah tokoh masyarakat untuk berkoordinasi demi menjaga kondusivitas wilayah, menyusul adanya kericuhan pada aksi sebelumnya. Aksi unjuk rasa juga akan berlangsung di ibu kota. Ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah, dilaporkan telah menyiapkan 10 bus untuk berangkat ke Jakarta pada hari Minggu dan akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK pada Senin, 1 September 2025. Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMC, juga telah mengumumkan rencana aksi bertajuk Indonesia, C, Emas 2025 Jilid Kedua yang dijadwalkan pada awal September. Meskipun tanggal pastinya belum dipastikan jatuh pada 1 September, aksi ini membawa 11 poin tuntutan. Salah satunya adalah penolakan keras terhadap upaya pengaburan dan politisasi sejarah. Gelombang aksi ini merupakan respons atas berbagai isu nasional dan lokal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Namun perkembangan terkini, BEMC tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin, 1 September 2025. Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,
Ucap Koordinator Pusat BEMC Kerakyatan Muhammad Ikram, Senin. Ikram mengungkapkan, rencana demo lanjutan masih akan tetap digulir, tetapi dengan tetap mempertimbangkan situasi selama sepekan ke depan. Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik, ungkap Ikram. Pihak keamanan di masing-masing daerah telah mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya secara damai dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, muncul seruan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 1 September di beberapa titik di wilayah Jakarta. Senin, 1 September 2025. Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, aksi akan digelar di berbagai wilayah Jakarta Pusat, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang dibawa juga beragam, baik lokal maupun nasional. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Ruslan Basuki mengatakan, seluruh aksi yang digelar hari ini sudah sesuai dengan pemberitahuan. Berikut ini adalah demo yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini, depan gedung DPR MPR RI Aliansi BEM Tangerang Selatan yang dipimpin Reza Rizkiawan dan Ahmad Riyani dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU Perampasan Aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHP, serta penolakan Program Strategis Nasional, PSN. Depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, RI demo yang dilakukan oleh mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun ini menyoroti keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Puslapdik. Demo yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa Nusantara, Kamnas, menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa. Ilang Selatan Monas Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama sekitar 200 orang terkait insiden kematian seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis, rantis, Brimob. Di lokasi yang sama, pengurus pusat PMKRI dengan sekitar 30 peserta menuntut pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta pencopotan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan. Depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kuitan kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek online. Menteng Komunitas Pemantau Korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai Nasdem. Mereka mendesak agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil. Sawah besar aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat, Gempar, di kantor Kementerian Agama RI. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Masih di wilayah yang sama, Gerakan Muda Anti Korupsi juga menyampaikan aspirasinya di depan kantor BPS RI dengan tuntutan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. Jangan lupa subscribe ya! Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono mengumpulkan 10 rektor perguruan tinggi di Kepatihan pada Minggu 31 Agustus malam. Adapun ke-10 perguruan tinggi tersebut yakni UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, ISI Yogyakarta, UII, UMY, Universitas Atmajaya, kemudian Universitas Sanata Dharma hingga Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam tatap muka yang berlangsung selama lebih kurang 3 jam itu dibahas beragam dinamika yang berujung pada rentetan aksi demonstrasi di berbagai daerah termasuk Yogyakarta. Menurut Ngarasa Dalem, pihaknya dan seluruh rektor maupun wakil rektor sepakat mempersilahkan unjuk rasa dengan catatan digelar secara damai. Selain melalui rektor universitas, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan dinas pendidikan di kota maupun kabupaten di Yogyakarta. Menurutnya, pelajar tingkat SMP dan SMA yang tempo hari diketahui banyak yang mengikuti demonstrasi dapat dicegah dan tidak kembali ambil bagian dalam aksi yang rencananya digelar Senin hari ini. Meski demikian, untuk mahasiswa atau elemen warga masyarakat yang lain, Ngarsa Dalem menegaskan tidak berhak melakukan pencegahan. Sebab sesuai dengan undang-undang yang berlaku, setiap warga negara memiliki hak berpendapat atau menyatakan pandangan di muka umum.
terserah terserah daerahnya masing-masing ya, atau sekolah masing-masing ya. Harapan saya ada pertimbangan wisdom dari masing-masing sekolah, kepala sekolah atau guru. Itu saya tidak mengatakan letterlock harus tutup atau tetap belajar ya. Tapi bagaimana sebaiknya menurut pandangannya diri sekolah itu ditutup itu ya silahkan, tapi ya kan kita tidak tahu dengan libur itu apakah dia di rumah atau keluar rumah. Keluar rumah itu mau dolan, mau atau ikut demonstrasi, kita juga nggak tahu. Tapi kalau itu sekolah, kalau dia tidak ada, itu mestinya dipertanyakan dia sakit atau dia kemana, kan gitu. Bedanya kan itu, ya kan? Jadi lebih baik buka atau lebih baik ditutup, ya kan? Itu juga hal seperti itu tadi kita bicara kan ini untuk menyamakan persepsi. Harapan saya untuk bisa memberikan pemahaman, ya, menyampaikan aspirasi boleh, tidak ada yang melarang, ya. Tapi seperti yang saya sampaikan, untuk mendukung demokratisasi itu dengan baik, dengan sopan, bukan dengan kekerasan yang ada. Saya ingin bapak-bapak rektor ini juga bisa mengarahkan para mahasiswa. Kami sebetulnya juga menghubungi lewat dinas pendidikan bagi pelajar-pelajar entah SMA maupun SMP yang juga banyak yang terlibat dalam demonstrasi ini, ya, bisa diharapkan kalau tidak perlu, akan nggak perlu harus bolos, karena tugasnya itu anak-anak ini bersosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa demo? Saya mau minta pekerjaan, Pak. Oh gitu, jadi Ya. berdemo karena tidak punya pekerjaan. Iya, Pak. Apakah demo bisa menjadi bagian dari pekerjaan? Ini pagi hari ini nih, ada jajaran TNI yang jaga di Gedung Sate. Dari kesatuan mana? Jon Keempat. Ya? Jon Keempat. Jon Keempat Kapolri ya? Kapolri. Nah, ini ada teman saya. Mau kemana ke sini? Saya mau demo, Pak. Mau demo? Ya. Oh, jadi pagi hari ini ada informasi mau demo? Ya. Waduh, dari mana? Saya dari Antapani, Pak. Dari mana? Antapani Kulon, Sukarasa. Antapani Kulon. Karena dengar mau demo, datang saja ke Ya, sini. ya, Pak. Kenapa demo? Saya mau minta pekerjaan, Pak. Oh gitu, jadi Ya. berdemo karena tidak punya pekerjaan. Iya, Pak. Apakah demo bisa menjadi bagian dari pekerjaan? Enggak. Iya. Nah sekarang gini, demo kan karena tidak punya pekerjaan, meminta pekerjaan. Nah dengan berdemo nanti pekerjaan jadi ada nggak kira-kira? Ya insya Allah sama Pak Dedi. Oh gitu. Justru jadi kurangin pekerjaan kalau demonya merusak, ya. Kalau demonya bakar ruko, ya kan, jarah, kemudian bakar gedung. Nah kemudian pekerjaan mah jadi hilang karena orang pada takut untuk berinvestasi, ya. Ya tapi nggak apa-apa. Sok mau ngeritik apa sama pemerintah? Sok ngomong bebas dengan saya. Udah. Oh, udah? Tuh aja bang ada kawan batu lah mana bang? Ya. Izin Pak. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Asalnya sekolahnya mana? Saya dulu di SMP ya, putus sekolah pas kelas 9, Pak. Kenapa putus? Karena sama bangor ke sekolah na. Enggak, Pak. Kunaon? Karena orang tua, Pak. Kunaon? Bisa, Pak. Oh pisah? Ya. Tuh gara-gara orang tua pisah jadi putus sekolah. Iya, Pak. Jadi nu salah saha? Kolot. Kunaon pisah. Tuh ketang orangnya pisah sarua. Ya udah mudah-mudahan dapat pekerjaan. Amin, Pak. Ya. Siap, nuhun. Ya. Salam atuh buat semua. Salam buat yang akan demo sok.
selamat yang akan kamu perjuangkan pekerjaan. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aksi unjuk rasa UNRAS yang berlangsung di beberapa titik di Kota Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu 31 Agustus secara umum berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif. Pemirsa, kegiatan ini mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan demi menjaga stabilitas keamanan dan juga ketertiban masyarakat. 3 titik utama yang menjadi lokasi aksi yakni Simpang 4 Ahmad Kirang, depan kantor DPRD Mamuju, dan depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dan ratusan personel ini diterjunkan untuk memastikan jalannya aksi sesuai aturan yang berlaku. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Suwandi, jurnalis Tribun Sulbar. Rekan Suwandi, silakan informasi selengkapnya terkait unjuk rasa di gedung DPRD Sulbar. Baik, terima kasih rekan Mistina di studio dan selamat siang Tribuners. Jadi betul sekali bahwa ribuan massa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa dari Cipayung Plus bersama dengan komunitas ojol, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Mamuju bersama masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di mana 3 titik utamanya tersebut adalah Simpang 4, Lapangan Ahmad Kirang, kemudian gedung DPRD Kabupaten Mamuju, serta gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di mana Tribuners dalam aksi ini mereka menyampaikan berbagai tuntutan, dan tuntutan utama adalah reformasi DPRD, di mana DPR mereka meneriakan agar untuk sementara DPR bisa dibubarkan untuk mengevaluasi diri bahwa di tengah kehidupan sekarang DPR justru mendapatkan tunjangan yang luar biasa. Nah, dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa Tribuners di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini memang pada awalnya berjalan dengan damai, namun selang beberapa saat terjadi keributan. Hal ini disebabkan karena massa aksi melemparkan batu, botol, ban ke pihak keamanan. Hal ini memaksa pihak kepolisian yang juga mengamankan jalannya aksi ini menembakkan gas air mata ke sejumlah massa aksi yang membuat para demonstran itu kocar-kacir melarikan diri. Setelah gas air mata tersebut atau asapnya kemudian sudah hilang, massa kembali mendatangi gedung DPRD dan kembali melakukan pelemparan batu secara berulang kali, sehingga hal ini beberapa massa demonstran juga diamankan karena diduga sebagai provokator. Setidaknya Tribuners ada 6 massa aksi yang ditangkap, di mana mereka ditangkap karena ada yang kedapatan sebagai pelempar batu, yang melemparkan batu ke arah pihak keamanan. Kemudian ada juga yang memaksa masuk ke dalam area gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat sehingga langsung diamankan. Kemudian ada pula 1 massa yang kedapatan membawa bom molotov. Nah, dari 6 yang ditangkap ini, Tribuners 5 diantaranya telah dikeluarkan atau dilepas kembali bersama dengan massa aksi karena dianggap kooperatif. Sementara 1 lainnya masih ditahan hingga saat ini, Tribuners, karena memang berdasarkan keterangan dilakukan oleh pihak kepolisian bersama para demonstran, bahwa yang satu itu tidak ada yang mengakui, dalam artian bukan bagian dari massa aksi dan diduga kuat adalah provokator dalam aksi ini yang membuat para demonstran ini menjadi, atau aksi yang semulanya dijadwalkan bisa berjalan dengan damai, akhirnya berjalan dengan kericuhan. Dan rekan Justina, hal ini pula juga mendapat perhatian dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Suhardi Duka, dan mengatakan bahwa aspirasi atau penyampaian aspirasi itu menjadi hak setiap warga negara, namun dia meminta agar demonstran tidak merusak fasilitas umum dan menitipkan pesan mendalam agar mencintai daerah Provinsi Sulawesi Barat. Demikian mungkin rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hati-hati,
saja kawan-kawan polisi. Kita mengkhianati rakyat yang sudah berjuang. Maka bila kawan-kawan. Maka dari itu, mari satukan barisan. Rapatkan sah perjuangan. Teriakan dengan lantang akan didengar oleh seluruh penjuru negeri ini. Tolong pelemahan demokrasi, hentikan represi, wujudkan keadilan sosial. Dapat Kapolri sekarang juga. Maka atau tidak kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup kawan-kawan. Karena itu kawan-kawan, hari ini kita harus menang di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Bagus. Maka kawan, kita maju 3 langkah. Kita lihat gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sangat megah ini. Dan hari ini harus kita tuntut mereka untuk bersuara kepada kita. Semangat. Silakan maju kawan-kawan. Maju 3 langkah kawan. Maju secara perlahan kawan-kawan. Awas kawan-kawan. Kawan-kawan diingatkan kembali bahwasannya kita pada hari ini jangan sampai terprovokator. Semangat kawan-kawan. Silakan kawan-kawan. Kita maju kawan-kawan. Rubuh bangkir. Rubuh bangkir. Tak ada apa. Silakan kawan-kawan yang sebelah kiri ambil melingkar kawan-kawan. Ambil kiri. Kawan-kawan. Lebar. Lebar kawan-kawan. Kawan-kawan. Kawan-kawan rapatkan barisan kawan-kawan. Ke belakang. Sana kawan-kawan. Lihat sisi kanan, sisi kiri. Jangan sampai terprovokasi kawan-kawan. Maju mas, tuliskan. Maju ke depan, tulisan DPR Bajingan. Biar itu maju. Sini Pak, sini. Kamu sini. Arah sini. Tidak arah sini. Nah, biar itu maju tulisan. Mahasiswa di Kota Solo, Jawa Tengah akan kembali menggelar aksi demonstrasi lanjutan sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya Afan Kurniawan. Aksi lanjutan ini dijadwalkan berlangsung di depan gedung DPRD Solo pada Senin siang 1 September pukul 1 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa dari 4 perguruan tinggi akan terlibat, yakni Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Slamet Riyadi. Selain itu, sejumlah organisasi eksternal kampus juga akan bergabung. Di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Aliansi BEM Solo Raya atau BEM SR menjadi penggerak utama aksi ini. Mereka menyerukan ajakan terbuka kepada seluruh masyarakat Solo melalui unggahan di akun Instagram resmi BEM Solo Raya dengan tajuk Solo Raya Menggugat. Dalam pernyataannya, perwakilan BEM Solo Raya menyebut aksi ini adalah bentuk tuntutan terhadap keresahan publik yang terjadi di Surakarta maupun Indonesia secara umum. Mereka menekankan perlunya langkah nyata untuk memperbaiki kondisi bangsa. Sebelumnya, aksi serupa telah digelar pada Sabtu 30 Agustus di Bundaran Geladak Solo. Situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini, kita selaku elemen masyarakat Surakarta menyatakan sikap untuk mengajak seluruh elemen masyarakat Surabaya untuk bisa hadir saat aksi massa besok tanggal 1 September di DPRD Kota Surakarta. Kita merasakan keresahan bersama. Saat ini perlu adanya tuntutan
yang akan berubah tatanan negara kita di kota Surakarta terutama dan untuk negara kita Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat dijadwalkan dilakukan pada Senin 1 September 2025. Hari ini merupakan hari pertama pada bulan September. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar penyampaian pendapat. Dari data yang terhimpun, aksi demonstrasi ini akan menyasar gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, di beberapa provinsi hingga Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jakarta. Tuntutan yang disuarakan beragam, mulai dari isu-isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang spesifik di masing-masing daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan massa diperkirakan akan turun ke jalan dan memusatkan aksinya di gedung DPRD Sumsel. Aksi yang sempat diundur dari tanggal 29 Agustus ini akan membawa 4 tuntutan utama, yaitu mendesak DPR untuk tidak merealisasikan tunjangan tambahan bagi anggota Dewan. Aksi juga menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset, meminta revisi Undang-Undang Pemilu, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR. Pihak kepolisian setempat telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, aliansi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel. Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum. 5 tuntutan utama akan disuarakan, diantaranya adalah reformasi di tubuh DPR dan Polri serta penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus. Di daerah istimewa Yogyakarta, DIY, pemerintah daerah, Pemda, setempat menyatakan telah melakukan persiapan untuk menghadapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di kantor DPRD DIY. Pemda DIY menggandeng sejumlah tokoh masyarakat untuk berkoordinasi demi menjaga kondusivitas wilayah, menyusul adanya kericuhan pada aksi sebelumnya. Aksi unjuk rasa juga akan berlangsung di ibu kota. Ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah, dilaporkan telah menyiapkan 10 bus untuk berangkat ke Jakarta pada hari Minggu dan akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK pada Senin, 1 September 2025. Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMC, juga telah mengumumkan rencana aksi bertajuk Indonesia, Emas 2025 Jilid Kedua yang dijadwalkan pada awal September. Meskipun tanggal pastinya belum dipastikan jatuh pada 1 September, aksi ini membawa 11 poin tuntutan. Salah satunya adalah penolakan keras terhadap upaya pengaburan dan politisasi sejarah. Gelombang aksi ini merupakan respons atas berbagai isu nasional dan lokal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Namun perkembangan terkini, BMC tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin, 1 September 2025. Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini, ucap Koordinator Pusat BEMC Kerakyatan Muhammad Ikram, Senin. Ikram mengungkapkan, rencana demo lanjutan masih akan tetap digulir, tetapi dengan tetap mempertimbangkan situasi selama sepekan ke depan. Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik, ungkap Ikram. Pihak keamanan di masing-masing daerah telah mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya secara damai dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, muncul seruan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 1 September di beberapa titik di wilayah Jakarta. Senin, 1 September 2025. Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, aksi akan digelar di berbagai wilayah Jakarta Pusat, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang dibawa juga beragam, baik lokal maupun nasional. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Ruslan Basuki mengatakan, seluruh aksi yang digelar hari ini sudah sesuai dengan pemberitahuan. Berikut ini adalah demo yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini, depan gedung DPR MPR RI Aliansi BEM Tangerang Selatan yang dipimpin Reza Rizkiawan dan Ahmad Riyani dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998,
pengesahan RUU Perampasan Aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHP, serta penolakan Program Strategis Nasional, PSN. Depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, RI demo yang dilakukan oleh mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun ini menyoroti keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Puslapdik. Demo yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa Nusantara, Kamnas, menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa. Ilang Selatan Monas, Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama sekitar 200 orang terkait insiden kematian seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis, Rantis, Brimob. Di lokasi yang sama, pengurus pusat PMK RI dengan sekitar 30 peserta menuntut pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta pencopotan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan. Depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kuitang kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek online. Menteng Komunitas Pemantau Korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai Nasdem. Mereka mendesak agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil. Sawah besar aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat, Gempar, di kantor Kementerian Agama RI. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Masih di wilayah yang sama, Gerakan Muda Anti Korupsi juga menyampaikan aspirasinya di depan kantor BPS RI dengan tuntutan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. Lupa subscribe ya! Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono mengumpulkan 10 rektor perguruan tinggi di Kepatihan pada Minggu 31 Agustus malam. Adapun ke-10 perguruan tinggi tersebut yakni UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, ISI Yogyakarta, UII, UMY, Universitas Atmajaya, kemudian Universitas Sanata Dharma hingga Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam tatap muka yang berlangsung selama lebih kurang 3 jam itu dibahas beragam dinamika yang berujung pada rentetan aksi demonstrasi di berbagai daerah termasuk Yogyakarta. Menurut Ngarasa Dalem, pihaknya dan seluruh rektor maupun wakil rektor sepakat mempersilahkan unjuk rasa dengan catatan digelar secara damai. Selain melalui rektor universitas, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan di kota maupun kabupaten di Yogyakarta. Menurutnya, pelajar tingkat SMP dan SMA yang tempo hari diketahui banyak yang mengikuti demonstrasi dapat dicegah dan tidak kembali ambil bagian dalam aksi yang rencananya digelar Senin hari ini. Meski demikian, untuk mahasiswa atau elemen warga masyarakat yang lain, Ngarsa Dalem menegaskan tidak berhak melakukan pencegahan. Sebab sesuai dengan undang-undang yang berlaku, setiap warga negara memiliki hak berpendapat atau menyatakan pandangan di muka umum. Terserah terserah daerahnya masing-masing ya, atau sekolah masing-masing ya. Harapan saya ada pertimbangan wisdom dari masing-masing sekolah, kepala sekolah atau guru. Itu saya tidak mengatakan letter luck harus tutup atau tetap belajar ya. Tapi bagaimana sebaiknya menurut pandangannya diri sekolah itu ditutup itu ya silahkan, tapi ya kan kita tidak tahu dengan libur itu apakah dia di rumah atau keluar rumah. Keluar rumah itu mau dolan mau atau ikut demonstrasi kita juga nggak tahu. Tapi kalau itu sekolah, kalau dia tidak ada itu mestinya dipertanyakan dia sakit atau dia kemana, kan gitu. Bedanya kan itu ya kan. Jadi lebih baik buka atau lebih baik ditutup, ya kan? Itu juga hal seperti itu tadi kita bicarakan. Ini untuk menyamakan persepsi. Harapan saya untuk bisa memberikan
pemahaman, ya, menyampaikan aspirasi boleh, tidak ada yang melarang, ya. Tapi seperti yang saya sampaikan, untuk mendukung demokratisasi itu dengan baik, dengan sopan, bukan dengan kekerasan yang ada. Saya ingin bapak-bapak rektor ini juga bisa mengarahkan para mahasiswa. Kami sebetulnya juga menghubungi lewat dinas pendidikan bagi pelajar-pelajar entah SMA maupun SMP yang juga banyak yang terlibat dalam demonstrasi ini, ya, bisa diharapkan kalau tidak perlu, akan nggak perlu harus bolos, karena tugasnya itu anak-anak ini berbeda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa demo? Saya mau minta pekerjaan, Pak. Oh gitu, jadi Ya. berdemo karena tidak punya pekerjaan. Iya, Pak. Apakah demo bisa menjadi bagian dari pekerjaan? Ini pagi hari ini nih, ada jajaran TNI yang jaga di gedung sate. Dari kesatuan mana? Keempat. Ya? Yon 4 Kapolri ya. Nah, ini ada teman saya. Mau kemana ke sini? Saya mau demo, Pak. Mau demo? Ya. Oh, jadi pagi hari ini ada informasi mau demo? Ya. Waduh, dari mana? Saya dari Antapani, Pak. Dari mana? Antapani Kulon, Sukarasa. Antapani Kulon. Karena dengar mau demo, datang saja ke Ya. sini. Ya, Pak. Kenapa demo? Saya mau minta pekerjaan, Pak. Oh gitu, jadi Ya. berdemo karena tidak punya pekerjaan. Iya, Pak. Apakah demo bisa menjadi bagian dari pekerjaan? Enggak. Iya. Nah sekarang gini, demo kan karena tidak punya pekerjaan, meminta pekerjaan. Nah dengan berdemo nanti pekerjaan jadi ada nggak kira-kira? Ya, insya Allah sama Pak Dedi. Oh gitu. Justru jadi kurangin pekerjaan kalau demonya merusak, ya. Kalau demonya bakar ruko, ya kan, jarah, kemudian bakar gedung. Nah kemudian pekerjaan mah jadi hilang karena orang pada takut untuk berinvestasi, ya. Ya tapi nggak apa-apa. Sok mau ngeritik apa sama pemerintah? Sok ngomong bebas dengan saya. Udah, Pak. Oh, udah? Tuh nggak aja bang, ada guan batu rai mana bang? Ya. Izin, Pak. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Asalnya sekolahnya mana? Saya dulu di SMP ya, putus sekolah pas kelas 9, Pak. Kenapa putus? Karena sama bangor ke sekolah na. Itu, Pak. Kunaon? Karena orang tua, Pak. Kunaon? Bisa, Pak. Oh pisah? Ya. Tuh gara-gara orang tua pisah jadi putus sekolah. Iya, Pak. Jadi nu salah saha? Kolot. Kunaon pisah? Tuh kita orangnya pisah saya Pak. Ya udah, mudah-mudahan dapat pekerjaan. Amin, Pak. Ya. Siap, nuhun. Ya. Salam atuh buat semua. Salam buat yang akan demo, sok. Salam buat yang akan demo. Perjuangkan pekerjaan. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aksi unjuk rasa UNRAS yang berlangsung di beberapa titik di Kota Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu 31 Agustus secara umum berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif. Pemirsa, kegiatan ini mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan. Ribuan massa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa dari Cipayung Plus bersama dengan komunitas ojol, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Mamuju bersama masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di mana 3 titik utamanya tersebut adalah Simpang 4, Jaala, Lapangan Ahmad Kirang, kemudian gedung DPRD Kabupaten Mamuju, serta gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di mana Tribuners dalam aksi ini mereka menyampaikan berbagai tuntutan, dan tuntutan utama adalah reformasi DPRD, di mana DPR mereka meneriakkan agar untuk sementara DPR bisa dibubarkan untuk mengevaluasi diri bahwa di tengah kehidupan sekarang DPR justru mendapatkan tunjangan yang luar biasa.
Nah, dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa Tribuners di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini memang pada awalnya berjalan dengan damai, namun selang beberapa saat terjadi keributan. Hal ini disebabkan karena massa aksi melemparkan batu, botol, ban ke pihak keamanan. Hal ini memaksa pihak kepolisian yang juga mengamankan jalannya aksi ini menembakkan gas air mata ke sejumlah massa aksi yang membuat para demonstran itu kocar-kacir melarikan diri. Setelah gas air mata tersebut atau asapnya kemudian sudah hilang, massa kembali mendatangi gedung DPRD dan kembali melakukan pelemparan batu secara berulang kali, sehingga hal ini beberapa massa demonstran juga diamankan karena diduga sebagai provokator. Setidaknya Tribuners ada 6 massa aksi yang ditangkap, di mana mereka ditangkap karena ada yang kedapatan sebagai pelempar batu, yang melemparkan batu ke arah pihak keamanan. Kemudian ada juga yang memaksa masuk ke dalam area gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat sehingga langsung diamankan. Kemudian ada pula satu massa yang kedapatan membawa bom molotov. Nah, dari 6 yang ditangkap ini, Tribuners 5 diantaranya telah dikeluarkan atau dilepas kembali bersama dengan massa aksi karena dianggap kooperatif. Sementara satu lainnya masih ditahan hingga saat ini, Tribuners, karena memang berdasarkan keterangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama para demonstran, bahwa yang satu itu tidak ada yang mengakui, dalam artian bukan bagian dari massa aksi dan diduga kuat adalah provokator dalam aksi ini yang membuat para demonstran ini menjadi, atau aksi yang semulanya dijadwalkan bisa berjalan dengan damai, akhirnya berjalan dengan kericuhan. Dan rekan Justina, hal ini pula juga mendapat perhatian dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Suardi Duka dan mengatakan bahwa aspirasi atau penyampaian aspirasi itu menjadi hak setiap warga negara, namun dia meminta agar demonstran tidak merusak fasilitas umum dan menitipkan pesan mendalam agar mencintai daerah Provinsi Sulawesi Barat. Demikian mungkin rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Mamuju Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Silakan maju kawan-kawan. Maju 3 langkah kawan. Maju secara perlahan kawan-kawan. Awas kawan-kawan. Kawan-kawan diingatkan kembali bahwasannya kita pada hari ini jangan sampai terprovokator. Semangat kawan-kawan. Silakan kawan-kawan. Kita maju kawan-kawan. Rubuh bangker. Tak ada apa. Silakan kawan-kawan yang sebelah kiri ambil melingkar kawan-kawan. Ambil kiri. Kawan-kawan. Lebar. Lebar kawan-kawan. Kawan-kawan. Awas bocoran. Kawan-kawan rapatkan barisan kawan-kawan. Kebakar. Sana kawan-kawan. Lihat sisi kanan, sisi kiri. Jangan sampai terprovokasi kawan-kawan. Maju mas tuliskan. Maju ke depan tulisan DPR Bajingan. Biar bisa maju. Sini Mas, sini. Kamu sini. Arah ke sini. Tidak, arah ke sini. Nah, biar terbaca tulisan. Mahasiswa di Kota Solo, Jawa Tengah akan kembali menggelar aksi demonstrasi lanjutan sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya Afan Kurniawan. Aksi lanjutan ini dijadwalkan berlangsung di depan gedung DPRD Solo pada Senin siang 1 September pukul 1 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa dari 4 perguruan tinggi akan terlibat, yakni Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Slamet Riyadi. Selain itu, sejumlah organisasi eksternal kampus juga akan bergabung. Di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Aliansi BEM Solo Raya atau BEM SR menjadi penggerak utama aksi ini. Mereka menyerukan ajakan terbuka kepada seluruh masyarakat Solo melalui unggahan di akun Instagram resmi BEM Solo Raya dengan tajuk Solo Raya Menggugat. Dalam pernyataannya, perwakilan BEM Solo Raya menyebut aksi ini adalah bentuk tuntutan terhadap keresahan publik yang terjadi di Surakarta maupun Indonesia secara umum. Mereka menekankan perlunya langkah nyata untuk memperbaiki kondisi bangsa. Sebelumnya, aksi serupa telah digelar pada Sabtu 30 Agustus di Bundaran Geladak Solo. Situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini, kita selaku elemen masyarakat Surakarta menyatakan sikap untuk mengajak seluruh elemen masyarakat Surabaya untuk bisa hadir saat aksi massa besok tanggal 1 September di DPRD Kota Surakarta. Kita merasakan keresahan bersama. Saat ini perlu adanya tuntutan yang akan berubah tatanan negara kita di Kota Surakarta terutama dan untuk negara kita Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat dijadwalkan dilakukan pada Senin 1 September 2025. Hari ini merupakan hari pertama pada bulan September. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar penyampaian pendapat. Dari data yang terhimpun, aksi demonstrasi ini akan menyasar gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, di beberapa provinsi hingga Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jakarta. Tuntutan yang disuarakan beragam, mulai dari isu-isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang spesifik di masing-masing daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan massa diperkirakan akan turun ke jalan dan memusatkan aksinya di gedung DPRD Sumsel. Aksi yang sempat diundur dari tanggal 29 Agustus ini akan membawa 4 tuntutan utama, yaitu mendesak DPR untuk tidak merealisasikan tunjangan tambahan bagi anggota Dewan. Aksi juga menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset, meminta revisi Undang-Undang Pemilu, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR. Pihak kepolisian setempat telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, aliansi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel.
Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum. 5 tuntutan utama akan disuarakan, diantaranya adalah reformasi di tubuh DPR dan Polri serta penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, pemerintah daerah, Pemda, setempat menyatakan telah melakukan persiapan untuk menghadapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di kantor DPRD DIY. Pemda DIY menggandeng sejumlah tokoh masyarakat untuk berkoordinasi demi menjaga kondusivitas wilayah, menyusul adanya kericuhan pada aksi sebelumnya. Aksi unjuk rasa juga akan berlangsung di ibu kota. Ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah, dilaporkan telah menyiapkan 10 bus untuk berangkat ke Jakarta pada hari Minggu dan akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK pada Senin, 1 September 2025. Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMC, juga telah mengumumkan rencana aksi bertajuk Indonesia, C, Emas 2025 Jilid Kedua yang dijadwalkan pada awal September. Meskipun tanggal pastinya belum dipastikan jatuh pada 1 September, aksi ini membawa 11 poin tuntutan. Salah satunya adalah penolakan keras terhadap upaya pengaburan dan politisasi sejarah. Gelombang aksi ini merupakan respons atas berbagai isu nasional dan lokal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Namun perkembangan terkini, BEMC tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin, 1 September 2025. Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini, ucap Koordinator Pusat BEMC Kerakyatan Muhammad Ikram, Senin. Ikram mengungkapkan, rencana demo lanjutan masih akan tetap digulir, tetapi dengan tetap mempertimbangkan situasi selama sepekan ke depan. Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik, ungkap Ikram. Pihak keamanan di masing-masing daerah telah mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya secara damai dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, muncul seruan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 1 September di beberapa titik di wilayah Jakarta. Senin, 1 September 2025. Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, aksi akan digelar di berbagai wilayah Jakarta Pusat, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang dibawa juga beragam, baik lokal maupun nasional. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Ruslan Basuki mengatakan, seluruh aksi yang digelar hari ini sudah sesuai dengan pemberitahuan. Berikut ini adalah demo yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini, depan gedung DPR MPR RI Aliansi BEM Tangerang Selatan yang dipimpin Reza Rizkiawan dan Ahmad Riyani dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU Perampasan Aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHAP, serta penolakan Program Strategis Nasional, PSN. Depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, RI demo yang dilakukan oleh mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun ini menyoroti keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Puslapdik. Demo yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa Nusantara, Kamnas, menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa. Ilang Selatan Monas Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama sekitar 200 orang terkait insiden kematian seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis, Rantis, Brimob. Di lokasi yang sama, pengurus pusat PMKRI dengan sekitar 30 peserta menuntut pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta pencopotan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan. Depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kuitang kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek online. Menteng Komunitas Pemantau Korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai Nasdem. Mereka mendesak agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil. Sawah besar aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat, Gempar, di kantor Kementerian Agama RI. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Masih di wilayah yang sama, Gerakan Muda Anti Korupsi juga menyampaikan aspirasinya di depan kantor BPS RI dengan tuntutan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. Jangan lupa subscribe ya!
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono mengumpulkan 10 rektor perguruan tinggi di Kepatihan pada Minggu 31 Agustus malam. Adapun ke-10 perguruan tinggi tersebut yakni UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, ISI Yogyakarta, UII, UMY, Universitas Atmajaya, kemudian Universitas Sanata Dharma hingga Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam tatap muka yang berlangsung selama lebih kurang 3 jam itu dibahas beragam dinamika yang berujung pada rentetan aksi demonstrasi di berbagai daerah termasuk Yogyakarta. Menurut Ngarasa Dalem, pihaknya dan seluruh rektor maupun wakil rektor sepakat mempersilahkan unjuk rasa dengan catatan digelar secara damai. Selain melalui rektor universitas, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan dinas pendidikan di kota maupun kabupaten di Yogyakarta. Menurutnya, pelajar tingkat SMP dan SMA yang tempo hari diketahui banyak yang mengikuti demonstrasi dapat dicegah dan tidak kembali ambil bagian dalam aksi yang rencananya digelar Senin hari ini. Meski demikian, untuk mahasiswa atau elemen warga masyarakat yang lain, Ngarsa Dalem menegaskan tidak berhak melakukan pencegahan. Sebab sesuai dengan undang-undang yang berlaku, setiap warga negara memiliki hak berpendapat atau menyatakan pandangan di muka umum. Terserah terserah daerahnya masing-masing ya, atau sekolah masing-masing ya. Harapan saya ada pertimbangan wisdom dari masing-masing sekolah, kepala sekolah atau guru. Itu saya tidak mengatakan letterlock harus tutup atau tetap belajar ya. Tapi bagaimana sebaiknya menurut pandangannya sendiri sekolah itu ditutup itu ya silahkan, tapi ya kan kita tidak tahu dengan libur itu apakah dia di rumah atau keluar rumah. Keluar rumah itu mau dolan, mau atau ikut demonstrasi, kita juga nggak tahu. Tapi kalau itu sekolah, kalau dia tidak ada, itu mestinya dipertanyakan dia sakit atau dia kemana, kan gitu. Bedanya kan itu, ya kan? Jadi lebih baik buka atau lebih baik ditutup, ya kan? Itu juga hal seperti itu tadi kita bicarakan. Ini untuk menyamakan persepsi. Harapan saya untuk bisa memberikan pemahaman, ya, menyampaikan aspirasi boleh, tidak ada yang melarang, ya. Tapi seperti yang saya sampaikan, untuk mendukung demokratisasi itu dengan baik, dengan sopan, bukan dengan kekerasan yang ada. Saya ingin bapak-bapak rektor ini juga bisa mengarahkan para mahasiswa. Kami sebetulnya juga menghubungi lewat dinas pendidikan bagi pelajar-pelajar entah SMA maupun SMP yang juga banyak yang terlibat dalam demonstrasi ini, ya, bisa diharapkan kalau tidak perlu, ya kan, nggak perlu harus bolos, karena tugasnya itu anak-anak ini bersepeda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa demo? Saya mau minta pekerjaan, Pak. Oh gitu, jadi Ya. berdemo karena tidak punya pekerjaan. Iya, Pak. Apakah demo bisa menjadi bagian dari pekerjaan? Ini pagi hari ini nih, ada jajaran TNI yang dijaga di gedung sate. Dari kesatuan mana? Ini Yonkapat. Ya? Yonkapat. Yonkapat Kapolri ya? Nah, ini ada teman saya. Mau kemana ke sini? Saya mau demo, Pak. Mau demo? Ya. Oh, jadi pagi hari ini ada
informasi mau demo. Ya. Waduh, dari mana? Saya dari Antapani, Pak. Dari mana? Antapani Kulon, Sukarasa. Antapani Kulon. Karena dengar mau demo, datang saja ke sini. Iya, Pak. Kenapa demo? Saya mau minta pekerjaan, Pak. Oh gitu. Jadi Ya. berdemo karena tidak punya pekerjaan. Iya, Pak. Apakah demo bisa menjadi bagian dari pekerjaan? Enggak. Iya. Nah sekarang gini, demo kan karena tidak punya pekerjaan, meminta pekerjaan. Nah dengan berdemo nanti pekerjaan jadi ada nggak kira-kira? Ya insya Allah sama Pak Deddy. Oh gitu. Justru jadi kurangin pekerjaan kalau demonya merusak, ya. Kalau demonya bakar ruko, ya kan, jarah, kemudian bakar gedung. Nah kemudian pekerjaan mah jadi hilang karena orang pada takut untuk berinvestasi, ya. Ya tapi nggak apa-apa. Sok mau ngeritik apa sama pemerintah? Sok ngomong bebas dengan saya. Udah, Pak. Oh, udah? Tuh nggak aja bang, ada guan batu rai mana bang? Ya. Izin, Pak. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Asalnya sekolahnya mana? Saya dulu di SMP ya, putus sekolah pas kelas 9, Pak. Kenapa putus? Karena sama bangor ke sekolahna. Itu, Pak. Kunaon? Karena orang tua, Pak. Kunaon? Bisa, Pak. Oh pisah? Ya. Tuh gara-gara orang tua pisah jadi putus sekolah. Iya, Pak. Jadi nu salah saha? Kolot. Kunaon pisah? Tuh kita orangnya pisah sama Pak. Ya udah, mudah-mudahan dapat pekerjaan. Amin, Pak. Ya. Siap, nuhun. Ya. Salam atuh buat semua. Salam buat yang akan demo, sok. Salam buat yang akan demo. Perjuangkan pekerjaan. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aksi unjuk rasa UNRAS yang berlangsung di beberapa titik di Kota Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu 31 Agustus secara umum berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif, pemirsa. Kegiatan ini mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan demi menjaga stabilitas keamanan dan juga ketertiban masyarakat. 3 titik utama yang menjadi lokasi aksi yakni Simpang 4 Ahmad Kirang, depan kantor DPRD Mamuju, dan depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dan ratusan personel ini diterjunkan untuk memastikan jalannya aksi sesuai aturan yang berlaku. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Suwandi, jurnalis Tribun Sulbar. Rekan Suwandi, silakan informasi selengkapnya terkait unjuk rasa di gedung DPRD Sulbar. Baik, terima kasih rekan Mistina di studio dan selamat siang Tribuners. Jadi betul sekali bahwa ribuan massa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa dari Cipayung Plus bersama dengan komunitas ojol, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Mamuju bersama masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di mana 3 titik utamanya tersebut adalah Simpang 4, Lapangan Ahmad Kirang, kemudian gedung DPRD Kabupaten Mamuju, serta gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di mana Tribuners dalam aksi ini mereka menyampaikan berbagai tuntutan, dan tuntutan utama adalah reformasi DPRD, di mana DPR mereka meneriakkan agar untuk sementara DPR bisa dibubarkan untuk mengevaluasi diri bahwa di tengah kehidupan sekarang DPR justru mendapatkan tunjangan yang luar biasa. Nah, dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa Tribuners di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini memang pada awalnya berjalan dengan damai, namun selang beberapa saat terjadi keributan. Hal ini disebabkan karena massa aksi melemparkan batu, botol, ban ke pihak keamanan. Hal ini memaksa pihak kepolisian yang juga mengamankan jalannya aksi ini menembakkan gas air mata ke sejumlah massa aksi yang membuat para demonstran itu kocar-kacir melarikan diri. Setelah gas air mata tersebut atau asapnya kemudian sudah hilang, massa kembali mendatangi gedung DPRD dan kembali melakukan pelemparan batu secara berulang kali, sehingga hal ini beberapa massa demonstran juga diamankan karena diduga sebagai provokator. Setidaknya Tribuners ada 6 massa aksi yang ditangkap, di mana mereka ditangkap karena ada yang kedapatan sebagai pelempar batu
yang melemparkan batu ke arah pihak keamanan. Kemudian ada juga yang memaksa masuk ke dalam area gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat sehingga langsung diamankan. Kemudian ada pula satu massa yang kedapatan membawa bom molotov. Nah, dari 6 yang ditangkap ini, Tribuners 5 diantaranya telah dikeluarkan atau dilepas kembali bersama dengan massa aksi karena dianggap kooperatif. Sementara satu lainnya masih ditahan hingga saat ini, Tribuners, karena memang berdasarkan keterangan dilakukan oleh pihak kepolisian bersama para demonstran bahwa yang satu itu tidak ada yang mengakui, dalam artian bukan bagian dari massa aksi dan diduga kuat adalah provokator dalam aksi ini yang membuat para demonstran ini menjadi atau aksi yang semulanya dijadwalkan bisa berjalan dengan damai akhirnya berjalan dengan kericuhan. Dan rekan Justina, hal ini pula juga mendapat perhatian dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Suardi Duka dan mengatakan bahwa aspirasi atau penyampaian aspirasi itu menjadi hak warga, setiap warga negara, namun dia meminta agar demonstran tidak merusak fasilitas umum dan menitipkan pesan mendalam agar mencintai daerah Provinsi Sulawesi Barat. Demikian mungkin rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Mamuju Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita mengkhianati rakyat yang telah berjuang. Maka tidak kawan-kawan. Maka dari itu, mari satukan barisan. Rapatkan sah perjuangan. Teriakan dengan lantang akan didengar oleh seluruh penjuru negeri ini. Tolong pelemahan demokrasi, hentikan represi, wujudkan keadilan sosial. Dapat Kapolri sekarang juga. Maka atau tidak kawan-kawan. Hidup fanatisme. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup kawan-kawan. Karena itu kawan-kawan, hari ini kita harus menang di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Maka kawan, kita maju 3 langkah. Kita lihat gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sangat megah ini. Dan hari ini harus kita tuntut mereka untuk bersuara kepada kita. Semangat! Silakan maju kawan-kawan. Maju 3 langkah kawan. Maju secara perlahan kawan-kawan. Awas kawan-kawan. Kawan-kawan diingatkan kembali bahwasannya kita pada hari ini jangan sampai terprovokator. Silakan kawan-kawan. Kita maju kawan-kawan. Rubuh bangkir. Rubuh bangkir. Tak ada apa. Silakan kawan-kawan yang sebelah kiri ambil melingkar kawan-kawan. Ambil kiri. Kawan-kawan,
Lempar langsung. Lempar kawan-kawan. Lempar. Kawan-kawan. Awas bocoran. Kawan-kawan, rapatkan barisan kawan-kawan. Ke belakang. Kawan-kawan. Lihat sisi kanan, sisi kiri. Jangan sampai terprovokasi kawan-kawan. Itu mas tuliskan maju ke depan tulisan DPR Bajingan. Biar itu masuk. Sini, Pak. Sini. Kamu sini. Arah sini. Tidak, arah sini. Nah, biar terbaca tulisan. Mahasiswa di Kota Solo, Jawa Tengah akan kembali menggelar aksi demonstrasi lanjutan sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya Afan Kurniawan. Aksi lanjutan ini dijadwalkan berlangsung di depan gedung DPRD Solo pada Senin siang 1 September pukul 1 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa dari 4 perguruan tinggi akan terlibat, yakni Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Slamet Riyadi. Selain itu, sejumlah organisasi eksternal kampus juga akan bergabung. Di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Aliansi BEM Solo Raya atau BEM SR menjadi penggerak utama aksi ini. Mereka menyerukan ajakan terbuka kepada seluruh masyarakat Solo melalui unggahan di akun Instagram resmi BEM Solo Raya dengan tajuk Solo Raya Menggugat. Dalam pernyataannya, perwakilan BEM Solo Raya menyebut aksi ini adalah bentuk tuntutan terhadap keresahan publik yang terjadi di Surakarta maupun Indonesia secara umum. Mereka menekankan perlunya langkah nyata untuk memperbaiki kondisi bangsa. Sebelumnya, aksi serupa telah digelar pada Sabtu 30 Agustus di Bundaran Geladak Solo. Situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini, kita selaku elemen masyarakat Surakarta menyatakan sikap untuk mengajak seluruh elemen masyarakat Surabaya untuk bisa hadir saat aksi massa besok tanggal 1 September di DPRD Kota Surakarta. Kita merasakan keresahan bersama. Saat ini perlu adanya tuntutan yang akan berubah tatanan negara kita di Kota Surakarta terutama dan untuk negara kita Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat dijadwalkan dilakukan pada Senin 1 September 2025. Hari ini merupakan hari pertama pada bulan September. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar penyampaian pendapat. Dari data yang terhimpun, aksi demonstrasi ini akan menyasar gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, di beberapa provinsi hingga Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jakarta. Tuntutan yang disuarakan beragam, mulai dari isu-isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang spesifik di masing-masing daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan massa diperkirakan akan turun ke jalan dan memusatkan aksinya di gedung DPRD Sumsel. Aksi yang sempat diundur dari tanggal 29 Agustus ini akan membawa 4 tuntutan utama, yaitu mendesak DPR untuk tidak merealisasikan tunjangan tambahan bagi anggota Dewan. Aksi juga menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset, meminta revisi Undang-Undang Pemilu, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR. Pihak kepolisian setempat telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, aliansi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel. Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum. 5 tuntutan utama akan disuarakan, di antaranya adalah reformasi di tubuh DPR dan Polri serta penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus. Di daerah istimewa Yogyakarta, DIY, pemerintah daerah, Pemda, setempat menyatakan telah melakukan persiapan untuk menghadapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di kantor DPRD DIY. Pemda DIY menggandeng sejumlah tokoh masyarakat untuk berkoordinasi demi menjaga kondusivitas wilayah, menyusul adanya kericuhan pada aksi sebelumnya. Aksi unjuk rasa juga akan berlangsung di ibu kota. Ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah,
dilaporkan telah menyiapkan 10 bus untuk berangkat ke Jakarta pada hari Minggu dan akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK pada Senin, 1 September 2025. Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMC, juga telah mengumumkan rencana aksi bertajuk Indonesia, C, Emas 2025 Jilid Kedua yang dijadwalkan pada awal September. Meskipun tanggal pastinya belum dipastikan jatuh pada 1 September, aksi ini membawa 11 poin tuntutan. Salah satunya adalah penolakan keras terhadap upaya pengaburan dan politisasi sejarah. Gelombang aksi ini merupakan respons atas berbagai isu nasional dan lokal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Namun perkembangan terkini, BEMC tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin, 1 September 2025. Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini, ucap Koordinator Pusat BEMC Kerakyatan Muhammad Ikram, Senin. Ikram mengungkapkan, rencana demo lanjutan masih akan tetap digulir, tetapi dengan tetap mempertimbangkan situasi selama sepekan ke depan. Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik, ungkap Ikram. Pihak keamanan di masing-masing daerah telah mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya secara damai dan tidak terprovokasi. Masa dari HMI baru datang, HMI Kota Palembang.
Rapat awas. Ada provokasi kawan-kawan. Rapat jangan sampai kita kita mengkhianati rakyat yang telah berjuang. Maka tidak kawan-kawan. Maka dari itu, mari satukan barisan. Rapatkan sah perjuangan. Teriakan dengan lantang akan didengar oleh seluruh penjuru negeri ini. Tolong pelemahan demokrasi, hentikan represi, wujudkan keadilan sosial. Copot Kapolri sekarang juga. Maka atau tidak kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan. Karena itu kawan-kawan, hari ini kita harus menang di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kawan-kawan, kita maju 3 langkah. Kita lihat gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sangat megah ini, yang hari ini harus kita tuntut mereka untuk bersuara kepada kita. Selamat. Silakan maju kawan-kawan. Maju 3 langkah kawan. Maju secara perlahan kawan-kawan. Kawan-kawan. Kawan-kawan diingatkan kembali bahwasannya kita pada hari ini jangan sampai terprovokator. Semangat kawan-kawan. Silakan kawan-kawan. Kita maju kawan-kawan. Silakan kawan-kawan yang sebelah kiri ambil melingkar kawan-kawan. Ambil kiri. Kawan-kawan. Lebar tangan. Lebar kawan-kawan. Kawan-kawan. Awas bocoran. Kawan-kawan rapatkan barisan kawan-kawan. Ke belakang. Sana kawan-kawan. Lihat sisi kanan, sisi kiri. Jangan sampai terprovokasi kawan-kawan. Itu mas tulisan, maju ke depan tulisan DPR Bajingan. Biar itu maju. Sini Mas, sini. Kamu sini. Arah sini. Tidak arah sini. Nah, biar maju tulisan. Aksi unjuk rasa UNRAS yang berlangsung di beberapa titik di Kota Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu 31 Agustus secara umum berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif. Pemirsa, kegiatan ini mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan demi menjaga stabilitas keamanan dan juga ketertiban masyarakat. 3 titik utama yang menjadi lokasi aksi yakni Simpang 4 Ahmad Kirang, depan kantor DPRD Mamuju, dan depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dan ratusan personel ini diterjunkan untuk memastikan jalannya aksi sesuai aturan yang berlaku. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Suwandi, jurnalis Tribun Sulbar. Rekan Suwandi, silakan informasi selengkapnya terkait unjuk rasa di gedung DPRD Sulbar. Baik, terima kasih rekan Mistina di studio dan selamat siang Tribuners. Jadi betul sekali bahwa ribuan masa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa dari Cipayung Plus bersama dengan komunitas ojol, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Mamuju bersama masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di mana 3 titik utamanya tersebut adalah Simpang 4, Lapangan Ahmad Kirang, kemudian gedung DPRD Kabupaten Mamuju, serta gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di mana Tribuners dalam aksi ini mereka menyampaikan berbagai tuntutan, dan tuntutan utama adalah reformasi DPRD, di mana DPR mereka meneriakan agar untuk sementara DPR bisa dibubarkan untuk mengevaluasi diri bahwa di tengah kehidupan sekarang DPR justru mendapatkan tunjangan yang luar biasa. Nah, dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa Tribuners di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini memang pada awalnya berjalan dengan damai,
Namun selang beberapa saat terjadi keributan. Hal ini disebabkan karena massa aksi melemparkan batu botol ban ke pihak keamanan. Hal ini memaksa pihak kepolisian yang juga mengamankan jalannya aksi ini menembakkan gas air mata ke sejumlah massa aksi yang membuat para demonstran itu kocar-kacir melarikan diri. Setelah gas air mata tersebut atau asapnya kemudian sudah hilang, massa kembali mendatangi gedung DPRD dan kembali melakukan pelemparan batu secara berulang kali, sehingga hal ini beberapa massa demonstran juga diamankan karena diduga sebagai provokator. Setidaknya Tribuners ada 6 massa aksi yang ditangkap, di mana mereka ditangkap karena ada yang kedapatan sebagai pelempar batu yang melemparkan batu ke arah pihak keamanan. Kemudian ada juga yang memaksa masuk ke dalam area gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat sehingga langsung diamankan. Kemudian ada pula satu massa yang kedapatan membawa bom molotov. Nah, dari 6 yang ditangkap ini, Tribuners 5 diantaranya telah dikeluarkan atau dilepas kembali bersama dengan massa aksi karena dianggap kooperatif. Sementara satu lainnya masih ditahan hingga saat ini, Tribuners, karena memang berdasarkan keterangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama para demonstran bahwa yang satu itu tidak ada yang mengakui, dalam artian bukan bagian dari massa aksi dan diduga kuat adalah provokator dalam aksi ini yang membuat para demonstran ini menjadi atau aksi yang semulanya dijadwalkan bisa berjalan dengan damai akhirnya berjalan dengan kericuhan. Dan rekan Justina, hal ini pula juga mendapat perhatian dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Suhardi Duka dan mengatakan bahwa aspirasi atau penyampaian aspirasi itu menjadi hak setiap warga negara, namun dia meminta agar demonstran tidak merusak fasilitas umum dan menitipkan pesan mendalam agar mencintai daerah Provinsi Sulawesi Barat. Demikian mungkin rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Mamuju Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selesai aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu, pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Majelis Desa Adat MDA Bali mengadakan Gelar Agung Pecalang Bali yang berlangsung di lapangan Puputan Margarana di Mandala Denpasar pada Senin 1 September 2025. Ribuan pecalang dari berbagai kabupaten kota di Bali hadir dalam gelar agung tersebut, pemirsa. Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panggelingsir Agung Putra Sukahet, menegaskan bahwa keberadaan pecalang memiliki urgensi penting dalam menjaga kondusivitas daerah. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Delo Putu Wahyudisari, jurnalis Tribun Bali. Rekan Wahyudisari, silakan informasi selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Justina atas waktunya. Kalau Tribunar, saya Wahyudisari dari tribunbali.com. Hari ini akan menyampaikan informasi terkait pengumpulan ribuan pecalang yang dilakukan di Bali pada 1 sebelum 5. Usai aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu, pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Majelis Desa Adat atau MDA Bali menggelar Gelar Agung Pecalang Bali yang pada Senin 1 September 2025. Ribuan pecalang dari berbagai kabupaten atau kota di Bali hadir dalam gelar agung tersebut. Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali atau Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menegaskan bahwa keberadaan pecalang memiliki urgensi penting dalam menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, aksi cepat dilakukan dengan mengumpulkan pecalang dari berbagai daerah hanya dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, maka pecalang dikumpulkan dalam mengantisipasi unjuk rasa yang sudah mengarah ke anarkis. Meski ribuan pecalang yang hadir, jumlah pastinya tidak dihitung karena sebagian tetap ditugaskan menjaga wilayah masing-masing. Pengamanan dilakukan di masing-masing desa adat, khususnya untuk menjaga fasilitas umum. Supaya juga memberikan himbauan agar para pecalang tetap menjaga marwah Bali sebagai daerah pariwisata. Meskipun diterjunkan dalam jumlah besar, pecalang tidak dibekali dengan senjata.
Adapun langkah tegas yang diperbolehkan sebatas memberi peringatan secara verbal serta penggunaan atribut tradisional. Suket menegaskan juga pecalang akan terus disiagakan hingga situasi Bali kembali sepenuhnya aman. Sementara itu Inyoman Gadung Pasikian Pecalang Bali mengatakan pada gelar agung tersebut Pecalang Bali menyatakan 6 sikap. 1. Menolak segala bentuk demo anarkis di tanah bumi Bali. 2. Tanah bumi Bali adalah tempat kelahiran dan tempat hidup menghirup udara Bali serta membangun kehidupan sejahtera dan bahagia di skala-skala yang menjadi tanggung jawab pecalang dan seluruh masyarakat Bali. Oleh karena itu, tanah bumi Bali wajib dijaga oleh seluruh komponen masyarakat Bali sehingga jangan ada pihak yang melakukan tindakan anarkis menjadikan Bali tidak aman. Pernyataan sikap ketiga, Pecalang Bali tidak rela tanah Bali dan keamanan Bali yang sangat kondusif diganggu dan dirusak dengan aksi demonstrasi yang tidak bertanggung jawab serta anarkis. Keempat, Pecalang Bali akan membela Bali secara diskala-skala dari perbuatan pihak manapun yang mengganggu dan menodai kesucian tanah bumi Bali. Kelima, Pecalang Bali mendukung penuh agar aparat keamanan negara seperti TNI dan Polri dalam menjalankan tegas para pelaku anarkis dari manapun yang melanggar peraturan dan diproses secara hukum. Terakhir, keenam, Pecalang Bali siap bekerja sama dengan aparat keamanan negara TNI atau Polri serta seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan juga ketertiban tanah bumi Bali. Itu saja laporan dari saya saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Niluputu Wahyunisari, jurnalis Tribun Bali. Kami nantikan informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait untuk melengkapi informasi Anda. Bali sangat bergantung dengan kerukunan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Ya, karena Bali sangat bergantung kepada pariwisata. Ya, kalau itu terganggu, pariwisata terganggu, Bali kocar-kacir. Ya, oleh karena itu sangat penting urgensinya. Oleh karena itulah maka, ya, kita kumpulkan. Ya, dalam mengantisipasi unjuk rasa yang ternyata sudah mengarah ke anarkis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ratusan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa di Ambon membanjiri jalanan kota dan mengepung markas kepolisian daerah Maluku. Aksi ini merupakan bentuk protes dan penyampaian aspirasi terkait berbagai isu yang terjadi baik di daerah maupun isu nasional. Salah satunya soal kontroversi tunjangan legislatif. Aksi dimulai dengan long march atau jalan kaki yang dilakukan oleh para mahasiswa bergerak dari Jalan Jenderal Sudirman melewati Jembatan Merah Putih. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita jurnalis Tribun Ambon rekan Jenderal Luis. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan ratusan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa di Ambon hari ini membanjiri jalanan kota dan mengepung markas kepolisian daerah Mapolda Maluku. Aksi ini merupakan bentuk protes dan penyampaian aspirasi terkait berbagai isu yang terjadi di daerah maupun nasional. Salah satunya soal kontroversi tunjangan legislatif. Aksi dimulai dengan long march atau jalan kaki yang dilakukan oleh para mahasiswa. Mereka bergerak dari Jalan Jenderal Sudirman melewati Jembatan Merah Putih hingga akhirnya tiba di depan Mapolda Maluku di Jalan Sultan Hasanuddin. Sepanjang perjalanan, massa aksi menyuarakan tuntutan mereka menarik perhatian warga dan pengguna jalan. Setelah berorasi selama 1 jam, perwakilan massa akhirnya diterima oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto. Kapolda Dadang menyambut baik kedatangan mereka dan memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan diterima. Kapolda menjelaskan bahwa tuntutan yang disampaikan massa tidak hanya mencakup isu nasional, tetapi juga isu lokal yang spesifik. Ia menegaskan semua tuntutan tersebut akan dikaji secara mendalam sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya Polda Maluku telah menyiapkan pengamanan maksimal. Sebanyak 735 personel gabungan diturunkan untuk mengawal jalannya demonstrasi. Kekuatan ini terdiri dari 360 personel Polda Maluku, 315 personel Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase, serta 60 personel bantuan kendali operasi dari TNI. Mereka disiagakan di beberapa titik strategis untuk memastikan aksi berlangsung tertib dan aman.
Saat ini Tribuners masa sementara melanjutkan aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Maluku. Demikian yang bisa dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio. Ada dua di Polres, dengan ini berarti 3 Polres. Tapi ada yang tuntutannya lokal, ada yang nasional, ada 3 kelompok yang tuntutannya nasional. Semuanya kita terima dengan baik karena itu adalah aspirasi dan menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Dengan catatan harus berjalan dengan aman dan tertib sesuai dengan ketentuan. Ingat bahwa kita masyarakat Maluku harus kita cinta damai. Yang merawat Maluku itu boleh menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan, menyampaikan aspirasi, tetapi satu tujuan, memajukan wilayah Maluku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aliansi Mahasiswa Gabungan di Kalimantan Barat telah melaksanakan aksi selama 4 hari di kantor DPRD dan Mapolda Kalimantan Barat sejak 27 hingga 30 Agustus 2025. Meskipun sempat ricuh, secara garis besar aksi ini berlangsung aman dan juga kondusif. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Felianus Teddy Yahya, jurnalis Tribun Pontianak, yang saat ini sudah terhubung bersama kita. Berikut keterangan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan. Kami menyampaikan langsung dari Kota Pontianak. Memang beberapa hari belakangan ini sejumlah mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa gabungan di Provinsi Kalimantan Barat menggelar aksinya di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, di mana aksi ini berlangsung sejak tanggal 27 hingga 30 Agustus tahun 2025. Dan di hari yang pertama, para pendemo ini melakukan aksi. Memang saat itu terjadi kericuhan, sehingga dari pihak keamanan gabungan terpaksa harus memukul mundur mahasiswa ini hingga ke jalan. Dan di hari yang kedua, aksi yang dilangsungkan juga berlangsung saat itu aman, kondusif. Dan di hari yang ketiga kembali terjadi bahwa aksi yang dilancarkan oleh mahasiswa gabungan bersama masyarakat kembali terjadi kericuhan karena adanya indikasi dari kegiatan atau aktivitas aksi-aksi yang diduga anarkis, dan terpaksa pihak keamanan dalam hal ini pihak kepolisian terpaksa harus melepaskan tembakan gas air mata sehingga para mahasiswa dipukul mundur hingga ke Taman Digulis Kota Pontianak. Dan kemudian di hari yang berikutnya aksi yang dilakukan sempat berlangsung alot, namun tetap dalam kondisi yang kondusif, yaitu berlangsung di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Mapolda Kalbar. Dan dari sejumlah aksi ini didapati beberapa orang yang diduga peserta tumpangan atau penyusup yang membawa terindikasi molotov, kemudian senjata tajam, terpaksa harus diamankan oleh pihak kepolisian. Dan dari pihak kepolisian juga menyampaikan kepada kami bahwa untuk orang-orang yang diduga sebagai provokator atau yang membawa alat-alat berbahaya ini tadi akan ditindak secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun demikian, secara garis besar, kondisi aksi di Provinsi Kalimantan Barat berlangsung dengan aman dan lancar. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat Kalbar untuk tetap tenang dan mari kita jaga bersama-sama untuk kondisi keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio rekan. Bahwasanya alhamdulillah pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi yang disampaikan oleh adik-adik dari BEM di Kalimantan Barat ini, dari ada GMI, kemudian dari HMI, BMI segala macamnya, yang datang ke Polda Kalimantan Barat, alhamdulillah berjalan yang tertib, terkendali dan kondusif. Semuanya berkat kebersamaan kita semuanya, kerjasama yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ramai warga berdonasi untuk aksi yang akan digelar di DPRD Kalimantan Timur pada Senin 1 September 2025 hari ini. Dari pantauan rekan kami di lapangan hingga Minggu 31 Agustus 2025 malam, donasi terus mengalir dari berbagai masyarakat.
Perempatan Mall Lembuswana, Jalan Es Parman, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda menjadi lokasi titik pengumpulan donasi yang ditampung oleh Aliansi Mahakam atau Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Fairusani, jurnalis Tribun Kaltim yang sudah terhubung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya rekan Fairusani. Ya, baik rekan Justina, terima kasih. Selamat siang. Tribuners dimanapun berada, melaporkan dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai informasi awal, kemarin aksi massa demo dari Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat di banyak mendapatkan donasi dari masyarakat, khususnya dari Kota Samarinda yang menyumbang untuk aksi massa demo yang kini sedang berjalan di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kemarin pantauan di lapangan banyak warga yang menyumbangkan baik air mineral, tisu, logistik seperti makanan ringan ataupun beberapa yang dibutuhkan seperti P3K medis juga untuk dibawa pada aksi demo yang ini sedang berlangsung di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Nah, untuk kondisi terkini sendiri, saya sedang berada di dekat lokasi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dimana aksi dari Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat atau Aliansi Mahakam juga tengah berlangsung dari beberapa aliansi baik mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Universitas 17 Agustus Samarinda, dan beberapa universitas lain yang ada di beberapa kabupaten di Kaltim, khususnya di Kutai Kartanegara. Lalu aksi ini juga turut diikuti oleh beberapa masyarakat dari organisasi masyarakat yang menyuarakan beberapa tuntutan seperti tadi sempat saya lihat sendiri pantauan di lapangan bahwa ada masyarakat yang menyerukan beberapa tuntutan. Tapi untuk Aliansi Mahakam sendiri ada 11 tuntutan yang digaungkan dalam aksi kali ini, yakni terkait beberapa kebijakan pemerintah dan DPR yang memang beberapa waktu lalu juga sudah ada disuarakan di DPR RI. Begitu rekan Justina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura dan Provinsi Papua demonstrasi di depan kantor DPRD Papua pada Senin 1 September 2025. Aksi ini menyusul kemarahan masyarakat di Jakarta dan berbagai daerah akibat ulah dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni dan kolega yang menyulut kemarahan rakyat. Organisasi yang ikut dalam aksi ini antara lain Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kemudian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Selengkapnya sudah dihimpun rekan kami Puspa Anggraini, jurnalis Tribun Papua yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Puspa, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Saya awali laporan di lokasi pertama, tepatnya di Taman Imbi, Burabesi, Kecamatan Jayapura Utara. Untuk pantauan kondisi dan situasi pasca pendemo Cipayung Plus, mereka telah bertemu dengan perwakilan dari DPR Papua. Dapat dikatakan juga kondisi sangat aman dan kondusif. Namun polisi dan BRIMOB tetap awasi dan terus berjaga-jaga. Selanjutnya untuk arus lalu lintas juga berjalan lancar tanpa terjadi macet baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Untuk selanjutnya di lokasi kedua, tepatnya di Mapolda Papua, masih sama kondisi dan situasi sangat tertib dan kondusif. Tidak terjadi aksi dorong-mendorong dan mereka menyampaikan aspirasi dan poin-poin tuntutan. Mereka juga menyampaikan bela sungkawa kepada saudara Afan Kurniawan. Selanjutnya mereka juga disambut baik oleh Kapolda.
Kemudian jumlah dari demonstrasi tidak banyak, bahkan jumlah polisi lebih mendominasi di lokasi Polda Papua. Seperti itu rekan Justina, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gabungan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Lombok Tengah pada Senin 1 September 2025 hari ini. Sebelum memulai aksi di gedung parlemen, mereka terlebih dahulu menyampaikan tuntutannya di Polres Lombok Tengah. Mereka merupakan gabungan massa dari Himasta, kemudian Kami Lombok Tengah, GMNI Lombok Tengah, dan Aliansi Pemuda dari sejumlah kecamatan di Lombok Tengah. Untuk informasi selengkapnya dari lapangan, kita sudah terhubung bersama rekan Sinto, jurnalis Tribun Lombok. Rekan Sinto, silakan informasi terkini dari Anda. Baik. Terima kasih rekan Justina. Ya Tribuners, hari ini ratusan massa gabungan dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Tribuners. Berdasarkan pantauan Tribun Lombok, Tribuners, bahwasanya saat tiba di kantor DPRD Lombok Tengah, masa aksi yang sebelumnya berjumlah puluhan kemudian disambut oleh gabungan masa aksi dari gabungan pemuda dan juga masyarakat, Tribuners, sehingga masa mencapai ratusan untuk kemudian menyampaikan aspirasinya di gedung DPRD Lombok Tengah, Tribuners. Dan Tribuners, gabungan kemudian melakukan pengamanan termasuk gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP, Tribuners. Bahkan dari Polres Lombok Tengah sempat menerjunkan tim huru-hara untuk melakukan pengamanan aksi, Tribuners. Setibanya ribuan mahasiswa dari berbagai elemen seperti Cipayung Plus Sumsel, BEM Sumsel, Dema UIN Raden Fatah Palembang, dan Aliansi Mahasiswa Sumsel memadati kawasan gedung DPRD Sumatera Selatan. Senin, 1 September 2025, sekitar pukul 12.30 WIB, dalam aksi unjuk rasa besar-besaran. Masa aksi datang dengan mengenakan alma mater kampus masing-masing, membawa semangat perjuangan mahasiswa untuk menyuarakan sejumlah tuntutan nasional. Tak berapa lama masa aksi tiba, polisi berhasil mengamankan seorang terduga penyusup yang masuk dalam barisan mahasiswa tersebut. Remaja tersebut tampak diamankan oleh polisi dan diamankan di dekat Palembang Icon. Usai digeledah, dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan sebilah senjata tajam. Dia bukan mahasiswa dan bawa senjata tajam, ujar salah seorang polisi. Sementara itu, ribuan mahasiswa dari berbagai elemen seperti Cipayung Plus Sumsel, BEM Sumsel, Dema UIN Raden Fatah Palembang, dan Aliansi Mahasiswa Sumsel memadati kawasan gedung DPRD Sumatera Selatan. Senin, 1 September 2025, sekitar pukul 12.30 WIB, dalam aksi unjuk rasa besar-besaran. Masa aksi datang dengan mengenakan alma mater kampus masing-masing, membawa semangat perjuangan mahasiswa untuk menyuarakan sejumlah tuntutan nasional. Kita mengkhianati rakyat yang sudah berjuang. Maka tidak kawan-kawan. Maka dari itu, mari satukan barisan. Rapatkan sah perjuangan. Teriakan yang lantang akan didengar oleh seluruh penjuru negeri ini. Salam selamat.
ini, yang hari ini harus kita tuntut mereka untuk bersuara kepada kita. Semangat! Silakan maju kawan-kawan. Maju 3 langkah kawan. Maju secara perlahan kawan-kawan. Awas kawan-kawan. Kawan-kawan diingatkan kembali bahwasannya kita pada hari ini jangan sampai terprovokator. Semangat kawan-kawan. Silakan kawan-kawan. Kita maju kawan-kawan. Rubuh bangkir. Rubuh bangkir. Tak apa. Silakan kawan-kawan yang sebelah kiri ambil melingkar kawan-kawan. Ambil kiri. Kawan-kawan. Lebar. Lebar kawan-kawan. Lebar. Kawan-kawan. Kawan-kawan rapatkan barisan kawan-kawan. Ke belakang. Sana kawan-kawan. Lihat sisi kanan, sisi kiri. Jangan sampai terprovokasi kawan-kawan. Maju mas tuliskan. Maju ke depan tulisan DPR Bajingan. Biar bisa masuk. Sini Pak, sini. Kamu sini. Arah sini. Tidak, arah sini. Nah, biar terbaca tulisan. Aksi unjuk rasa UNRAS yang berlangsung di beberapa titik di Kota Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu 31 Agustus secara umum berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif. Pemirsa, kegiatan ini mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan demi menjaga stabilitas keamanan dan juga ketertiban masyarakat. 3 titik utama yang menjadi lokasi aksi yakni Simpang 4 Ahmad Kirang, depan kantor DPRD Mamuju, dan depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dan ratusan personel ini diterjunkan untuk memastikan jalannya aksi sesuai aturan yang berlaku. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Suwandi, jurnalis Tribun Sulbar. Rekan Suwandi, silakan informasi selengkapnya terkait unjuk rasa di gedung DPRD Sulbar. Baik, terima kasih rekan Mistina di studio dan selamat siang Tribuners. Jadi betul sekali bahwa ribuan massa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa dari Cipayung Plus bersama dengan komunitas ojol, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Mamuju bersama masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di mana 3 titik utamanya tersebut adalah Simpang 4, Lapangan Ahmad Kirang, kemudian gedung DPRD Kabupaten Mamuju, serta gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di mana Tribuners dalam aksi ini mereka menyampaikan berbagai tuntutan, dan tuntutan utama adalah reformasi DPRD, di mana DPR mereka meneriakkan agar untuk sementara DPR bisa dibubarkan untuk mengevaluasi diri bahwa di tengah kehidupan sekarang DPR justru mendapatkan tunjangan yang luar biasa. Nah, dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa Tribuners di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini memang pada awalnya berjalan dengan damai, namun selang beberapa saat terjadi keributan. Hal ini disebabkan karena massa aksi melemparkan batu, botol, ban ke pihak keamanan. Hal ini memaksa pihak kepolisian yang juga mengamankan jalannya aksi ini menembakkan gas air mata ke sejumlah massa aksi yang membuat para demonstran itu kocar-kacir melarikan diri. Setelah gas air mata tersebut atau asapnya kemudian sudah hilang, massa kembali mendatangi gedung DPRD dan kembali melakukan pelemparan batu secara berulang kali, sehingga hal ini beberapa massa demonstran juga diamankan karena diduga sebagai provokator. Setidaknya Tribuners ada 6 massa aksi yang ditangkap, di mana mereka ditangkap karena ada yang kedapatan sebagai pelempar batu, yang melemparkan batu ke arah pihak keamanan. Kemudian ada juga yang memaksa masuk ke dalam area gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat sehingga langsung diamankan. Kemudian ada pula 1 massa yang kedapatan membawa bom molotov.
Nah, dari 6 yang ditangkap ini, Tribuners 5 diantaranya telah dikeluarkan atau dilepas kembali bersama dengan massa aksi karena dianggap kooperatif. Sementara satu lainnya masih ditahan hingga saat ini, Tribuners, karena memang berdasarkan keterangan dilakukan oleh pihak kepolisian bersama para demonstran bahwa yang satu itu tidak ada yang mengakui, dalam artian bukan bagian dari massa aksi dan diduga kuat adalah provokator dalam aksi ini yang membuat para demonstran ini menjadi, atau aksi yang semulanya dijadwalkan bisa berjalan dengan damai, akhirnya berjalan dengan kericuhan. Dan rekan Justina, hal ini pula juga mendapat perhatian dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Suardi Duka dan mengatakan bahwa aspirasi atau penyampaian aspirasi itu menjadi hak setiap warga negara, namun dia meminta agar demonstran tidak merusak fasilitas umum dan menitipkan pesan mendalam agar mencintai daerah Provinsi Sulawesi Barat. Demikian mungkin rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Mamuju Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selesai aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu, pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Majelis Desa Adat MDA Bali mengadakan Gelar Agung Pecalang Bali yang berlangsung di lapangan Puputan Margarana di Mandala Denpasar pada Senin 1 September 2025. Ribuan pecalang dari berbagai kabupaten kota di Bali hadir dalam gelar agung tersebut, pemirsa. Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, menegaskan bahwa keberadaan pecalang memiliki urgensi penting dalam menjaga kondusivitas daerah. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Delo Putu Wahyudisari, jurnalis Tribun Bali. Rekan Wahyudisari, silakan informasi selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Justina atas waktunya. Halo Tribunar, saya Wahyudisari dari tribunbali.com. Hari ini akan menyampaikan informasi terkait pengumpulan ribuan pecalang yang dilakukan di Bali pada 1 September. Usai aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu, pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Majelis Desa Adat atau MDA Bali menggelar Gelar Agung Pecalang Bali yang pada Senin 1 September 2025. Ribuan pecalang dari berbagai kabupaten atau kota di Bali hadir dalam gelar agung tersebut. Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali atau Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menegaskan bahwa keberadaan pecalang memiliki urgensi penting dalam menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, aksi cepat dilakukan dengan mengumpulkan pecalang dari berbagai daerah hanya dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, maka pecalang dikumpulkan dalam mengantisipasi unjuk rasa yang sudah mengarah ke anarkis. Meski ribuan pecalang yang hadir, jumlah pastinya tidak dihitung karena sebagian tetap ditugaskan menjaga wilayah masing-masing. Pengamanan dilakukan di masing-masing desa adat, khususnya untuk menjaga fasilitas umum. Supaya juga memberikan himbauan agar para pecalang tetap menjaga marwah Bali sebagai daerah pariwisata. Meskipun diterjunkan dalam jumlah besar, pecalang tidak dibekali dengan senjata. Adapun langkah tegas yang diperbolehkan sebatas memberi peringatan secara verbal serta penggunaan atribut tradisional. Sukahet menegaskan juga pecalang akan terus disiagakan hingga situasi Bali kembali sepenuhnya aman. Sementara itu, Inyoman Agung Pasikian Pecalang Bali mengatakan pada gelar agung tersebut semua aktivis yang kami banggakan untuk tetap tenang dan sabar dalam menyampaikan aspirasinya.
Kita mengkhianati rakyat yang sudah berjuang. Maka tidak kawan-kawan. Maka dari itu, mari satukan barisan. Rapatkan sah perjuangan. Teriakan dengan lantang akan didengar oleh seluruh penjuru negeri ini. Tolong pelemahan demokrasi, hentikan represi, wujudkan keadilan sosial. Apakah Polri sekarang suka? Maka atau tidak kawan-kawan? Hidup fanatisme. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan. Karena itu kawan-kawan, hari ini kita harus menang di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Bagus. Kawan-kawan. Kita maju 3 langkah. Kita lihat gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sangat megah ini. Dan hari ini harus kita tuntut mereka untuk bersuara kepada kita. Semangat. Silakan maju kawan-kawan. Maju 3 langkah kawan. Maju secara perlahan kawan-kawan. Awas kawan-kawan. Kawan-kawan diingatkan kembali bahwasannya kita pada hari ini jangan sampai terprovokator. Silakan kawan-kawan. Kita maju kawan-kawan. Rubuh bangkir. Tak lampu. Silakan kawan-kawan yang sebelah kiri ambil melingkar kawan-kawan. Ambil kiri. Kawan-kawan. Lebar. Lebar kawan-kawan. Kawan-kawan. Kawan-kawan rapatkan barisan kawan-kawan. Ke belakang. Kawan-kawan. Lihat sisi kanan, sisi kiri, jangan sampai terprovokasi kawan-kawan. Nah itu mas tuliskan, maju ke depan tulisan DPR Bajingan. Biar itu maju. Sini Pak, sini. Kamu sini, arah sini. Tidak, arah sini. Nah biar maju tulisan